Gimana ya ini ya supaya ini kurang gini nih. Keterlaluan gak sih ini? Gini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nggak kedap-kedip. Biasanya kedap-kedip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kristen silakan naik. Assalamualaikum, salam dari Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa share live ya, share live. Aduh. Aduh. Ada Bang Zuma, ada. Insyaallah ada. Aduh. Tunggu. Gini dong. Insyaallah ada teman-teman, ada Bang Zuma insyaallah ya. Insyaallah ada. Kita tunggu aja beliau, sabar. Ya, alhamdulillah. Wih, ini ada Gurunda. Bismillah. Loh, kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gurunda, sebentar. Ini settingannya salah, sebentar. Gak masalah, orang cuma mau lihat mukamu juga kok. Ini siap keren. Ayo teman-teman muslimah udah pada naik nih Gurunda. Channel saya yang gede semua dilaporin, Dek. Loh, yang nomor 1 itu dilaporin Gurunda. Mampus lagi dia semalam. Tanggal 7 baru berapa hari Gurunda? Tanggal 7. Waduh. Dek. Lama. Astagfirullahaladzim. Mereka silakan Bang Reot. Gemar kali menyalipkan. Gemar ngelapor Gurunda. Astagfirullahaladzim. Ibaratkan masa dulu, ini Yudas ini berapa kali disalib Yudas ini dibuat. Yudasnya tersalib berulang-ulang. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah langsung 250 yang nonton. Teman-teman silakan share ke teman-teman Kristen yang lain ya. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik ke atas ini. Diskusilah baik-baik. Masya Allah. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Gurunda, izin tanya dong, itu kenapa sih bom kok selalu ngajak di YouTube itu? Faktornya apa ya kira-kira Gurunda? Karena kalau dia ngajak di YouTube, dia sudah tahu pasti saya nggak mau ke situ. Oh jadi dia ngajak yang Gurunda nggak mau gitu? Iya betul sekali. Dia tahu. Buktinya pernah nggak dia ke YouTube? Gak pernah kan? Iya betul. Dia di mana setiap harinya 24 jam? Di TikTok. Di TikTok. Andai kan selama ini dia di TikTok, di YouTube, StreamYard maksudnya, atau di Zoom, bukan di TikTok, ya masuk akal. Ini dia di TikTok 24 jam, habis itu kalau ketemu Bang Zuma harus di YouTube, karena dia tahu nggak mungkin ke situ. Betul Gurunda. Iya, itu sama halnya. Ayo kita diskusi offline. Di mana? Di Belanda. Ya sama aja. Kayak berharga aja. Kalau dia berharga, mungkin. Bagi kita dia cuma sampah. Ngapain ke Belanda? Orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya mau tanya, silakan. Apakah dosa murtad itu Allah akan ampunkan Bang Zuma? Dosa murtad, kalau dia kembali muslim, ya diampuni. Apakah ada dalilnya Bang Zuma dalam Al-Quran itu? Barang siapa yang beriman, lalu kemudian kafir, lalu beriman lagi. Nah itu kan ada dalilnya. Oh ada jelas ya? Iya. Oke Bang Zuma mau tanya itu saja. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Buset, cuma nanya gitu doang. Cuman Iya yang juga ditakutkan itu di dalam Al-Qur'anul Karim, yang ditakutkan pada saat orang-orang ini kemudian dalam keadaan kafir, dia meninggal. An-Nisa ayat 137 kan jelas menerangkan seperti yang sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa asdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang beriman lalu murtad, kemudian beriman lagi, kemudian murtad kembali, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Masya Allah. Yang ditakutkan, ya udah kalau gitu saya murtad dulu dah, biar bisa dapat Indomie. Habis dapat Indomie baru beriman lagi. Lah gimana kalau misalnya pas makan Indomie innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Gimana tuh? Pas lagi enak-enaknya kemudian makan Indomie sedet. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu jadi kalau di Al-Quran itu Nah, di sini- pertanyaan kayak gitu dijawab gitu deh. Lanjut. Siap, Gurunda, Masya Allah. Silakan Bang Awi. Ada yang mau ditanyakan, Bang Awi? Bang Awi, Enak dari juga. Muslim atau Kristen, Bang? Habis olahraga enak juga ya. Masya Allah. Bang Awi, halo. Di mute dia. Bang Awi. Halo. Aduh, kabur. Kabur Gurunda. Biarin aja. Assalamualaikum Bang Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar menarik Waalaikumsalam Gurunda. warahmatullah. Kira-kira temanya apa Gurunda ini? Apapun. Temanya 2000 tahun masa menyembah Yudas. Nah gitu. 2000 tahun masa Penyembahan Yudas. penyembahan Yudas. Iya. Akhi Ben Abraham, Iya, gimana kabar Akhi? Sehat? alhamdulillah Ki Juma. Gimana Masya kabar Ki Juma? Saya sehat Bang. Seperti biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, Masya Allah. Bermukim di mana abangku ini? Jakarta juga? Sebelumnya Jakarta, tapi Ani sekarang di Surabaya. Allahu Akbar. Masih di Jakarta, Bang? Sudah balik kemarin, Senin kemarin. Balik. Udah balik. Oh, berarti lama dong, berapa hari itu di Jakarta, sejak hari apa kemarin itu ya? Kurang lebih 10 hari kali ya. Wih, lama Iya. kali. Alhamdulillah. Insya Allah Mei, awal Mei atau pertengahan Mei ke Jakarta lagi. Waduh. Mantap nih, sering ke Jakarta nih. Iyalah, jumpa-jumpa teman-teman kita Iya. di sana. Kemarin juga teman-teman yang di yang terafiliasi di API Jatim juga ada katanya sih mau bikin kopdar itu Bang Ardiansah Jatim ya? yang Surabaya. Oh Surabaya. Bukannya udah ya kemarin? Nggak, tapi rencananya nanti akhir puasa katanya menjelang Bang Ben Lebaran. berisik. Bang Ben berisik ngapain ini? Enggak. Saya Apa tadi berisik? saya. Oh, Gurunda. Siap Gurunda. Kemarin sih bilangnya akhir puasa lah menjelang Lebaran lah katanya. Siap. Kita sapa dulu di sini. Ada
M Ilham, selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalsel Guru Nda. Kalsel Kalimantan Selatan ya. Selalu mengikuti Guru Nda aja kalau ada. Pamer baju dulu, pamer baju. Masya Allah. Pamer baju dulu. Masya Allah, Masya Allah. Pamer baju. Luar Baju. biasa ya. Bajunya Ko Julius. Gimana Guru Nda kalau di Kalsel api ada nggak Guru Nda? Gimana deh Ardiansa? Kalimantan Selatan. Ada kayaknya ya. Kalimantan Selatan ada Kalsel, ada. Ada Kalsel. Ya. Gurunda, ini ada tamu kita Nanti. dari Kristen. Kita Ya. sapa dulu ya. Silakan. Terangkanlah. Halo Pak Framing. Asal Yang benar. Yang benar dong. Kalau mau diskusi yang benar dong, jangan kayak gitu. Coba. Selamat siang, Pak Framing. Pak. Waduh, galau kayaknya. Sini ada Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa, Bang Raja Laut. Kristen apa Islam Bang? Warahmatullahi wabarakatuh. 8690. Minta izin Bang Juma, ini ada satu orang Ikhwan Fillah viewer namanya Bunda Sumi. Katanya dia pengen apa sih? Pengen simpan foto Bang Juma jadi DP, boleh atau tidak? Kalau boleh dia mau pasang, kalau tidak dia nggak akan pasang. Perempuan. Ini pura-pura budeg lagi Bang Juma nih. Iya, suaminya marah. Nggak ntar kedengeran. Iya. Suaminya marah. Itu cari masalah. Enggak. Dia cuma pengen. Baik, berarti nggak boleh Bang ya? Dewa sampaikan kalau nggak boleh. Iya, nanti suaminya cemburu, marah. Ardian saya kenapa di mute saya? Aduh. Siap. Siapa yang nge-mute kamu? Saya lo nggak nge-mute kamu kok. Gimana sih? Jangan gitu dong. Udah langsung aja diskusi ini itu. ini yang 2000 belum tahun. pernah ku buat mencret nana ini orang ini dengan materi ini 2000 tahun Nyembah Yudas. Silakan Gurunda. Iya. Kita mulai tema ini, Bang. Boleh? Tema apa? Itu Mana bisa 2000 kau- tahun. 2000 tahun ente Nyembah Yudas, masa pura-pura nggak baca? Mana bisa kau lawan aku cuma? Ya memang nggak bisa lah, mana bisa orang bahlul dikalahkan kemudian sama orang cerdas, nggak bisa. Cuman saya bersedekah aja kepada abang, bersedekah. Ya udah. Bisa Oke. tema ini? Silahkan. Oke, baik. Menurut saudara, Tapi bisa dikomparasi ya. bisa dong, bisa. Menurut saudara, penyaliban ini terjadi di tengah-tengah Bani Israel atau di tengah-tengah Bani Romawi? Nggak ada Bani Romawi, cuma mulai panik Kamu kan? gimana sih? Mulai panik. bukan kamu yang salah kok panik. Kamu bilang Bani Romawi, nggak ada istilah Bani Romawi. Bani Romawi itu maksudnya Vatikan, Roma, Jangan maksud-maksud. Eropa. Loh, Jangan nggak bisa. maksud-maksud. Nggak bisa. Kalau udah salah aja. Nggak Jangan bisa, maksud-maksud. Bang. Nggak bisa karena pada saat penyaliban penulis-penulis Bible nggak ada hadir pada saat itu. Paulus Enggak. Paulus Akui dulu nggak ada. kesalahanmu. Akui dulu kesalahanmu. Nggak bisa Bahwa dong. tidak ada Bani Romawi. Bani Romawi Enggak. itu maksudnya kekaisaran Romawi punya pasukan, punya Jangan masyarakat, di mana Kristen adalah agama resmi, Katolik adalah agama resmi,
Kekaisaran Romawi pada saat itu dan menjadikan penyaliban ini sebagai simbol keselamatan. Betul? Udah tiga blunder kamu Juma, udah tiga. Kesimpulannya Tiga gini, blunder, saudara, dengarkan Jangan saya. dulu disimpulkan. Enggak. Biar Dari saya pernyataan jelaskan dulu saya nanti blundermu. Anda jelaskan. Gini. Oh, ya udah. Penyaliban terjadi di tengah-tengah Bani Israel dan di situ tidak ada campur tangan oleh kekristenan. Bapak-bapak gereja tidak turut campur, pendeta tidak turut campur, pastor tidak turut campur, orang-orang Kristen tidak turut campur atas penyaliban. Betul? Mana apa sudah ada Kristen di dalam penyaliban? Kasih waktu saya Mantap setelah sekali. Ya, tepuk tangan Teruskan bintang dulu, fajar. Nanti Artinya waktu kekristenan tidak ada keterlibatan terhadap penyaliban. Betul? Betul. Betul. Tepuk tangan buat saudara. Ah, itulah. Kita catat itu ya, semua diingat ya. Nah, bagaimana dengan saudara Udah? gelapkan? Ya. Udah? Ya. Udah? Ya, sudah. Nah, begini Juma, biar saya ajarin dulu kamu ya. Ya. Di dalam bahasa Semitik itu kata bin itu hanya ada di dalam 3 bahasa yang kita kenal, Hebrew, Arab, sama satu lagi ya. Itu yang bisa disebut bin. Kalau Yunani itu gen. Ya, udahlah. Udah. Nah, itu pertama kamu akui ya kesalahanmu ya sama Oh, framing tidak ya, bisa. berarti kamu salah. Karena kenapa? Setiap Yang manusia kedua. itu punya silsilah, Bu. Ntar dulu. Yang kedua kesalahanmu adalah kamu membuat framing yang disalibkan itu Yudas. apakah hadir orang Kristen, pendeta, pastor, kamu bilang lucu kamu. Tidak ya? Loh, bukan Tidak. masalah tidak. Loh. Bukan masalah tidak. Di zaman itu belum ada Kristen. Belum ada Kristen. Iya. Ah, bagus. 2 orang. Mampus. Siapa Mampus? lagi? Ya belum ada Kristen pada saat penyaliban. Iya. Ah, Oke, Kenapa siapa emang? lagi? Ada lagi Kristen selain berdua orang ini? Kalau Islam udah ada nggak, Juma? Ada, orang-orang Muslim sudah ada. apalagi- apalagi Yesus Islam. sudah Muslim di situ. Jauh dari. Sabar jauh, dulu, jauh, sabar Kristen. dulu, sabar Muslim dulu, itu. sabar dulu, Bang. Jadi penyaliban ini yang bersengketa kemudian ada 3, Yahudi, Romawi, Yahudi, Kristen dan Islam kan gitu ya. Nah, pada saat penyaliban umat Islam betul yang umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW memang tidak ada. Yes, kita akui itu. Tapi orang-orang yang taat kepada hukum Oke, Taurat, diakui ya. iya, yang taat kepada ajaran Tuhan itu masih ada, termasuk Tadi Yesus. kau bilang udah ada, sekarang belum ada orang Islam. Kau Muslim sudah ada waktu itu. Muslim sudah ada. Apalah Juma. Muslim sudah ada pada saat itu. Bukti Galatia 4 nomor 4. Yesus adalah orang yang penuh berserah diri kepada hukum Tuhan. Jadi dia Muslim. Muslim itu, Pak, dengarkan. Muslim itu adalah orang-orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Ya. Itu Muslim, ya. Nah, berarti Saya sudah ada jawab pada dulu. saat itu. Kalau Sementara Kristen, Yesus mengajarkan makan sementara darah, Kristen minum darahnya, adalah orang-orang itu yang Muslim anti nggak? terhadap ajaran Kristus. Itu Kristen. Itu jelas tuh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tema. Saudara berdua mengakui bahwa Kristen pada saat penyaliban itu tidak ada. Nah, karena Kristen tidak ada pada saat penyaliban, maka tak ada hubungannya penyaliban ini dengan agama Kristen. Maka karena tidak ada hubungannya dengan kekristenan, maka cerita Kristen tentang penyaliban dengan tete bengek segala-galanya yang dikarang-karang kemudian itu tidak bisa kita bahas di sini sebelum kita tuntaskan kemudian apa yang menjadi latar belakang terjadinya penyaliban. Maka yang menjadi dasar pijakan, Kita ikutin aja dulu Bang Terang. oh iya, kalian kan sudah mengakui kalian tak ada, Kristen tak ada. Ngapain Anda masuk-masuk ke dalam? Kalian tak ada. Maka jangan tertawa dulu. Belum saatnya Anda menertawakan diri Anda. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Bang. Anda sudah mengakui Kristen tak ada kan? Berarti Anda bukan tuan rumah kan pada saat itu? Maka sajian yang harus disajikan untuk menelusuri apa latar belakang penyaliban tersebut adalah ajaran Yahudi. Sepakat kita? Sepakat? Belum ajaran Sepakat? Yahudi dong. Sepakat tidak?
Bukan ajaran Yahudi itu. Lalu ajaran siapa? Ya, Ayo. itu peristiwa itu terjadi. Lilit lidah, dalam- ayo lilit lidah, ayo. Tadi Terjadi. Anda mengakui Maksudnya? Kristen belum ada. Tadi Anda mengakui Mana Kristen ada tidak ada. ajaran Yahudi menyalibkan orang? Di mana ada jalan itu? Inilah kalau minim ilmu. Inilah kalau minim ilmu. Ulangan Itu hukuman. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Nah, ini kalau minim ilmu ya gini. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu sebagai milik pusakamu. Ini dalilnya. Setuju tidak dalil ini? Setuju Ya, tidak? setuju. Masya Allah. Berarti tunggu, Kristen tak boleh masuk dulu ya. Kristen di luar pagar. Berarti Apalagi Islam ya. Iya, Juma. iya. Udah, Betul, Juma. betul. Islam kan Udah, udah aku bilang kan tadi. Islam. Tunggu. Diam dulu. Jangan hanya Lama. nyerocos. Diam dulu. Sabar. Waktu kita masih panjang. Masih ada 3 hari untuk kalian menyadari bahwa yang kalian sembah selama ini Yudas. Sabar. Tadi Anda sudah mengakui, sabar. Tadi Anda sudah mengakui Kristen belum ada. Islam juga yang dibawa oleh Nabi Muhammad belum ada. Oke. Ya, belum ada. Berarti yang ada pada saat itu adalah Yahudi beserta dengan seperangkat aturan-aturan. Udah ya. Biar aja Bang dulu, Bang. Sabar dulu, Anda belum dapat poinnya, Anda cuma nyerocos aja. Poinnya dulu, kita sudah mendudukkan tiket untuk supaya orang itu disalibkan di tengah-tengah Bani Israel. Tiketnya ada pada Ulangan 21 nomor 22 nomor sampai 23. Jika orang tersebut memenuhi syarat, wajib hukumnya dihukum mati setara dengan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Oke ya? Oke. Betul ya? Oke. Nah, sekarang muncul pertanyaan supaya kita tidak terlalu panjang nih. Kira-kira. Jangan dulu bawa ke Kristenan Anda ya. Kira-kira nih. Terlepas daripada akidah, terlepas daripada doktrin dan dogma Bapak-bapak gereja. Menurut tiket Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, kita dudukkan Yesus. Kira-kira dosa yang diperbuat Yesus yang sepadan dengan hukuman mati apa yang dia lakukan sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan di atas tiang Jangan, salib? oke. Jawab. Ya, saya jawab ya. Ya. Yang pertama, 1. dosa Juma yang pertama adalah Kenapa dosanya saya? Juma ada. Dengar dulu. Kristen aja Diam belum lah ada dulu, pada saat Bang. itu. Biarin, tadi kita dengerin Sabar dulu. Kristen aja belum ada, apalagi Suma. Tuh, Kok larinya ke Suma? Diam dulu lah, Juma. Tahu Ada itu 3 dosanya penyakitmu. Juma dalam pernyataan kesempatan ini. Yang pertama, dia Tadi katakan kita dengerin kau. sudah ada Muslim di zaman Yesus. Oleh karena berserah. Di dalam bilangan Bileam Nabi itu punya keledai berserah kepada Bileam. Lalu apakah keledainya Bileam ini adalah Muslim karena dia berserah kepada Bileam? Itu yang pertama Juma, itu kesalahanmu. Kalau kamu bilang keledainya Bileam ini karena berserah kepada Bileam, lalu itu adalah Islam, berarti keledai ini Muslim. Ya terserah kamulah yang nimpulin. Yang kedua, kamu bilang bahwa hukuman salib adalah punya orang Yahudi. Kamu nggak tahu di dalam bilangan itu orang Yahudi, belum ada orang Israel sampai ke tanah Kanaan, bro. Mereka itu di dalam kisah keluaran, imamat, bilangan, ulangan itu masih dalam perjalanan dari Mesir, bro. Jadi Anda tidak tahu hukum. Hukum yang dilakukan di saat itu adalah mereka masih ada di dalam perjalanan keluar dari Mesir. Itu bukan hukum Yahudi. Aduh, masuk Allah. Si Juma ini Udah. kebanyakan makan mecin. Yang ketiga Sudah. kesalahanmu. Yang ketiga kesalahanmu Mau jadi ya. bintang Yang film keempat, dia tuh, Bang. tadi sudah 3 tadi. Yang keempat. Tahu aja kamu banyak salahnya. Iya, Ah, nggak apa-apa, yang nggak kelima apa-apa. sekarang. Yang kelima kesalahannya. Ya udah lanjutlah kawan saya yang nerusin bahwa salahnya terlalu banyak. Gak apa-apa, Apa Bang lagi? Terang. Apa lagi?
Masih ada? Kalau tidak ada, giliran Anda kemudian. Enak sama kawan saya ini kan Juma. Kalau saya Iya. Silakan. Ada penambahan dari penyembah Yudas yang satu, silakan. Silakan, yang nyembah Yudas yang satu, silakan. Masih ada sebelum saya bantai kalian berdua, silakan. Sekarang begini, kalau kamu buat tema Apalagi? 2000 tahun penyembah Yudas, perhatikan. Yudas secara catatan Jangan Alkitab masuk ke situ dulu. Jangan masuk ke situ dulu. Ini kita belum sampai ke sana. Kembalikan ke saya dulu untuk membantah dalil Anda tadi. Kan yang keempat ini, yang kelima, yang keenam ini. Tunggu dulu, jangan ke situ dulu. Saya lagi dong. Saya tanggapi Ya dulu. bilanglah ke saya Oke. dulu dong. Saya kasih tadi, kamu Oke. kasih ke saya. Yang mana sih kamu nggak konsisten? Kamu Saya tadi kasih ke Bintang Fajar penyembah Yudas yang Oh kedua. ya udah. Sabar, oke. Ya, Giliran silakan, saya nih. Pak Bintang. Udah tenang aja kamu, cuma saya banyak dengar kok, nggak apa-apa. Oke. Giliran saya. Yang pertama Oke. ada 3 poin yang saya dapat dari saudara. Ya. Yang pertama terkait dengan Yesus, kan pertanyaan saya tuh. Tiket orang digantung dikarenakan dikutuk oleh Tuhan. Jelas dalilnya saya katakan kepada saudara, Ulangan 21 yang tadi. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian digantung dia. Jangan kau biarkan dan harus kau kuburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Coba, ini Kristen belum ada, Islam belum ada. Berarti yang menjadi tonggak pengukuran penyaliban pada saat itu adalah Ulangan 21. Yang disalibkan adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, dosa apa rupanya yang Yesus lakukan pada saat itu sampai kemudian dia dikutuk, dia disalibkan? Anehnya jawaban saudara kegelapan, dia mengatakan dosanya Suma. Jangankan Suma, Kristen aja belum ada pada saat itu, kok larinya ke depan 2000 tahun. Karena Suma 2000 tahun kemudian punya dosa, maka hari ini Yesus disalibkan. Apa-apaan agama lawak-lawakan kayak begini? Ya, siapa yang bilang begitu? Ya udah, kalau begitu tolong, saya masih kasih kesempatan kepada saudara. Apa sebabnya Yesus disalibkan pada saat itu? Jawab. Ya, karena menurut orang Farisi dia menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Oke. Itu dulu Ida. Oke, tolong tunjukkan mana tuduhan itu. Apa yang Yesus lakukan? Bukankah Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku berbicara bukan atas kehendakku sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga. Mana pembuktian itu bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah? Bukankah di dalam Yohanes 31 nomor 10, Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Wahai Bani Israel, kalau hanya karena alasan itu kamu lihat melempar aku batu, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Jadi tak ada alasan. Kenapa kemudian orang-orang Yahudi menjadikan itu sebagai alasan? Dia menghujat Allah. Kenapa? Karena di dalam Matius 26 nomor 59, mulai hari itu imam-imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Tertolak Anda. Jawaban Anda tidak rasional. Jawaban Anda tidak rasional. Yang kedua, tunggu. Berarti kamu setuju dong dengan orang Farisi yang mau membunuh Yesus? Oh tidak, kita belum sampai ke endingnya. Ini makanya saya katakan kepada saudara, yang kalian sembah itu Yudas. Kok Yudas? Lah iya, tidak ada alasan kemudian, tidak ada dosa bagi Yesus. Tidak ada dosa bagi Yesus. Yesus kan suka mengkritik orang Farisi. Jadi Nah sekarang apakah itu dosa? Apakah itu dosa? Ini kan personality jadinya. Iya, sekarang Ya, apakah sudah itu dosa? menghina. Coba Tunggu. kamu kalau ada imam-imam. Cuma contohnya begini. Kalau saya bilang Sabar. Kalau saya bilang begini, Juma adalah penyesat. Juma Sabar dulu. Anda seakan-akan sebarisan dengan iblis yang menginginkan pembunuhan terhadap orang suci Yesus. Saya akan minta kepada saudara, apa pertanyaan awal saya tadi, saudara-saudaraku Kristen penyembah Yudas? Apa yang saya katakan? Tolong tunjukkan kepada saya dosa Yesus yang setara dengan hukuman mati. Apa kata kalian? Dosanya Suma. Yang kedua, selalu kemudian bersaksi bahwa dia setara dengan Tuhan. Apalagi? Ada lagi? Tak ada kan yang bisa Anda tunjukkan dosa Yesus? Tak ada kan? Hanya fitnah. Tidak ada. Tidak ada. Berarti Ya, kalau makanya Yesus, kenapa dia disalib? Oke. Ya, makanya Kalau itu tidak jadi ada, pertanyaan. oke. Kalau tidak ada dosa Yesus yang setara dengan hukuman Iya. mati, Ah, apakah Yesus boleh dibunuh?
Ya itulah fitnahan itu kan udah Nah, fitnah. berarti Yesus mati karena fitnah atau Yesus mati karena dosa waris? Jawab. Meow. Ya melalui fitnahan itulah ya Yesus ya dipakai Tuhan Dipakai Tuhan untuk menggenapi menggenapi nenekmu kiper. nubuatan di dalam perjanjian lama. Begitu. Aduh, saudara ini, saya teruskan Kan kau dulu. lihat, Saya teruskan dulu. Saya teruskan dengar dulu. dulu Juma, jangan histeris silakan. kamu ya. Anda kan tidak bisa kamu menunjukkan dosa-dosa Yesus kan? Sebentar. Yesus itu nggak ada berdosa. Nggak ada berdosa. Makanya Pontius Pilatus itu ya Pontius Yesus Pilatus itu apa namanya? Pilatus tidak ada dosa. Iya, dia kan heran kok nggak ada ini dosanya. Iya, kok tidak saya memenuhi tahu. ini sampai dia cuci Matius tangan. 27 itu, ya, Iya. nomor 15 dan seterusnya ya. Sudah tahu kan? Yesus nggak ada dosa kan? Dia merobek jubahnya dan melemparkan ke jemaat itu, silakan hukum. Yesus tak ada dosa kan? Ya tidak ada dosanya. Emang Pantaskah? yang bilang Pantaskah? berdosa siapa? Ada orang Kristen Pantaskah yang bilang kemudian berdosa. pantaskah kemudian menurut hukum Yahudi orang yang tidak punya dosa dihukum mati? Itulah kesalahan Yahudi. Itulah kesalahan Di dalam Yahudi. Quran. Itulah kesalahan Yahudi. Menurut saudara, itulah kesalahan Yahudi. Kenapa Anda mengatakan Yahudi salah kalau ada nubuatannya? Mampus. Ayo. Kenapa Anda mengatakan salah terhadap Yahudi kalau memang ada nubuatan Yesus yang adalah Tuhan, Anda harus mati? Kenapa Anda menghitung itu kesalahan? Iya, ini ulahnya jawab dulu. orang-orang Farisi. Saya mau jawab Katanya dulu. ada nubuat. Saya mau jawab dulu begini Juma begini. Jadi Ini benar. Juma kau Katanya berdoa ada dulu biar nubuat. datang Roh Kudus. Dengarin dulu, Juma. biar kamu mengerti. Dengarin dulu. Gini. Enak tuh menertawakan Kau penyembah itu Yudas. pintar. Enak tuh dari sahabat. Saya mau jawab dulu Bintang. Saya mau jawab Katanya dulu. ada nubuat. Satu-satu dulu. Ya Satu-satu kau dulu. harus dibaptis dulu. Bintang. Nenekmu Bintang. kiper. Yesus tak pernah mengkristenkan saya mau jawab orang. dulu. Kok saya kau mau kristenkan? Enak aja lo. Jadi gini Juma, Ya, kenapa gimana? disebut waktu Yesus disalibkan, lalu itu menebus dosa warisan adalah karena dosa orang Farisi ahli Taurat yang kebencian dan fitnah itulah ditanggung oleh Yesus karena Yesus mereka fitnah yang tidak berdosa itu. Dalil. Loh, kan dikatakan oleh Pilatus, baca itu di dalam Matius 28. Dalil. Bahwa dia ini tidak bersalah. Dan terus? aku cuci tangan. Tidak bersalah. Aku cuci Dalil. tangan dan tidak berhak untuk menghukumnya. Namun karena orang banyak ini, maka aku melakukan ini. Itu jadi Orang banyak ini dosa kenapa? fitnah. Orang Dosa banyak ini fitnah. kenapa? Orang banyak ini kenapa? Itulah. Dosa Orang banyak fitnah, ini kenapa dosa mereka? hujat, Yang menghadiri dosa sidang. menyalahkan Yesus, seperti seperti Juma, dosanya Juma menyalahkan salah Yesus, ente, dosa Juma salah. menyalahkan Anda menyanyikan, melakukan satu dosa Juma kebohongan. menyalahkan bahwa Yesus Tuhan, dosa Juma Yesus tidak Ente disalibkan. melakukan kebohongan. Inilah Ente melakukan kebohongan. Dengarkan saya. Dengarkan orang saya. Farisi. Nah, kita dengarkan dulu Dengarkan dia. saya. Saudara gelapkan, dengarkan. Ente di dalam Al-Quran disebut sebagai golongan iblis yang suka menyesatkan manusia. Pilatus mengatakan dengan sangat jelas, Matius 27 nomor 18. Apa kata Pilatus sang gubernur? Pilatus memang mengetahui bahwa orang banyak ini mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena dosa waris, kucluk. Iya, memang karena dengki. Di situ dikatakan potonos. Potonos itu dengki, benci, iri, sirik terhadap Yesus. Maka mereka Itulah berusaha dosa yang kemudian diwariskan. Lah, Juma. dosa diwariskan ini muncul dari mana? Dosa diwariskan juga ke Juma, dosa iri, dosa warisan dengki, itu dari mana? dosa fitnah, itu yang diwariskan kepada Juma. Dosa waris ini ilmu dari mana? Lah, kan itu fitnahmu.
Karena kau memfitnah Yesus, Dosa kami waris ini menyembah dari mana? Yudas, itulah fitnahmu. Oh, jadi maksudmu kamu gini. salibkan Yesus. Kamu Jadi salibkan maksud Yesus saudara kedua gini. kali, Juma Zuma. panik, Juma panik. Jadi maksud saudara Kamu gini. salibkan Yesus kedua kali. Nggak pernah si Juma ini menang sama saya. Karena saya itu orang cerdas. Kalah terus dia sama saya, Dia mah. cuma pintar balik-balik gitu. Oke, Dia nggak apa-apa. makin Ini ngomongnya ketahuannya dulu, si Bapak. Dewa ini. Ngomongnya Ketahuannya gantian si Saya Dewa. kembali ke tema. Saya kembali ke tema. Anda tadi mengatakan bahwa keledai berserah diri kepada Bileam, betul? Betul? Anda bertanya seperti itu kan? Atul. Ah, betul. Al-Quran menarasikan begini. Al-Quran dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Maksudnya apa? Keledai Bileam lebih beriman daripada orang-orang kafir. Bayangkan, sabar dulu, sabar. Saya belum selesai. Yang nggak dibilang Allah. Saya belum selesai. Kalau Al-Quran sudah menarasikan bahwa orang kafir lebih hina daripada keledai, memang betul. Keledai saja bisa berserah diri kepada tuannya. Ente manusia dikasih akal, tidak berserah kepada Tuhan, malah berserah kepada Romawi untuk menyembah Yudas. Oke. Sampai sini paham? Saya Sampai sini jawab paham? dulu. Keledai kedua. Juma sampai sini keledai paham? kedua. Biasa. Siapa yang berserah diri sama Sampai Romawi? di sini paham? Saya Dengerin dulu jawab Kristen. dulu Sampai di sini keledai kedua paham? Juma. Kalau Yang berserah kalian diri tidak sama berserah Romawi diri apa? kepada Udah diam, Bintang. Kalau kalian tidak berserah diri kepada Romawi, siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yudas? Jawab saya. Jawab. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yudas? Keledai kedua. Jawab dulu. Juma. Jawab Keledai dulu. kedua adalah Yahudi keledai kedua adalah- tidak pernah mengajarkan menyembah kepada Yudas. Keledai kedua adalah Indonesia tidak pernah mengajarkan waktu menyembah Yudas. keledai diminta Yesus Tapi dibawa. Roma Vatikan Yesus mengajarkan meminta kalian keledai menyembah dibawa, lalu Yudas. keledai itu berserah. Oke, paham ya? Jadi keledai berserah diri. Keledai saja berserah diri kepada tuannya. Kalian diciptakan oleh Tuhan malah berserah diri kepada Vatikan, menyembah Yudas. Paham? Oke ya. Nah, kembali kepada tema. Sabar. meminta keledai, Juma. Sabar. Waktu Sabar Yesus dulu. minta Sabar keledai, dulu. lalu Saudara, keledai itu sabar dulu. berserah kepada Sabar. Yesus, Juma. Sabar. Kita disaksikan Maka 1000 berserahnya orang. Keledai Kita disaksikan lebih bagus ribuan daripada orang. berserah keledai ini. Kita berserahnya Juma. disaksikan 1000 orang lebih. Berserah Anda keledai berdua, lebih dengarkan bagus saya, berserah keledainya Juma. dengarkan saya. Anda berdua mengatakan sepakat Yesus tidak memiliki dosa. Lalu kemudian saya tanya kepada kalian berdua. Kalau Quranmu, Yesus itu memiliki dosa enggak? Sabar. Apa sebabnya Yesus disalibkan? Apa alasan saudara? Yang satu mengatakan dosa Suma. Lalu mengatakan lagi dosa orang-orang yang menyalibkan dia. Tak ada alasan itu, Bung. Oke? Tolong kita jujur terhadap kebenaran. Yesus disalibkan satu karena orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Itu dulu. Dalil. Oke, baik, Masya Allah. Diam, saya bacakan dalilnya. Diam, saya bacakan dalilnya. Yohanes 11 nomor 45. Dengarkan ya, Kalau tenang ya. itu diam aja ente. Tenang, Dengarkan. Tenang, pegangan. Berikan izin kepada saya 2 menit. Banyak orang Yahudi melihat Yesus melakukan mukjizat. Yohanes berapa? 11 ayat 45 sampai ayat 57. Tak singkatkan bacaannya. Orang-orang Yahudi banyak melihat mukjizat terhadap Yesus. Salah satu di antara mereka pergi ke orang Farisi menceritakan kemudian kepada imam-imam kepala. Itu bukan begitu. Sorry. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Waktu saya singkat ini bukan sekolah yang minggu. menyaksikan jangan kau putar-putar, nggak boleh kau rubah-rubah. Cuma Anda bisa nahan 5 menit saya bacakan ini, Anda bisa tahan? Ini bukan sekolah minggu ini. Ini kelas level tinggi nih. Jangan disalah-salahin lah, Jum. Oke, baik. Anda diam, kalau begitu Anda diam sambil urut-urut mata. Dengar. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah Yesus buat.
Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat sebab orang ini membuat banyak mujizat? Apabila kita biarkan dia, dalam kurung Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Satu, catat itu. Kemudian, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar. Imam besar ini maksudnya apa? Rabi-rabi Yahudi yang levelnya sudah terlalu tinggi, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita. Dua. Sabar dulu. Anda katanya mau dibacakan. Untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Tak ada dosa waris di sini. Lanjut. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Sabar dulu. Kan sampai data 57. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat. Ingat, pada tahun itu baru muncul nubuat. Bukan mengais-ngais kitab Yesaya, mengais-ngais kitab Mazmur, tapi imam besar orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala, baru bikin nubuat hari itu juga. Apa nubuatannya? Dengarkan nubuatannya. Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga tapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai hari itu, dengarkan, mereka sepakat untuk mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang membuat mereka sepakat membunuh Yesus? Apa yang membuat mereka sepakat membunuh Yesus? Satu, mereka takut orang Roma merampas tempat suci mereka. Dua, mereka takut Roma merampas bangsa mereka. Dua sebab. Ini adalah unsur politik dan ekonomi. Tidak ada unsur dosa waris. Mampus. Kristen Anda katakan tak ada pada saat itu. Jurus Kristen nggak masuk. Lalu lihat. Oke. Sabar. Saya dulu bintangnya. Karena itu, karena hari itu mereka sepakat membunuh Yesus, maka sejak hari itu Yesus tidak lagi tampil di depan umum di antara orang Yahudi, melainkan Yesus berangkat dari Siti daerah tempat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efram, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu Paskah kemudian, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari-cari Yesus. Sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akankah Yesus juga akan datang ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah kepada setiap orang yang tahu di mana dia berada, memberitahukannya agar mereka menangkap Yesus. Ingat, pertanyaan saya, menurut tuan rumah, menurut pelaku, menurut eksekutor, apa yang menyebabkan mereka sepakat membunuh Yesus? Jawab pakai akal. Silakan. Oke, jawab, saya akan jawab. Yang pertama, mengapa mereka mau membunuh? Mereka takut, semua orang percaya, termasuk orang Indonesia takut kalau percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Mulai gepeng, mulai pakai jurus setan, Tidak, saya tidak izinkan Anda berdosa. Saya tidak izinkan Anda berdosa. Kenapa Anda mengatakan termasuk orang Indonesia? Kenapa Anda mengatakan termasuk orang Indonesia? Kenapa? Ada dalilnya di situ. Semua orang, semua bangsa. Nenekmu kiper, inilah kalian penyesat, penyembah aja. Inilah kalian bintang pajar, buang aja, buang bintang pajar. Penipu, bintang pajar, buang. Penipu agama dusta. Jelas sekali. Enggak boleh. Tidak boleh Anda berdusta di sini. Hal ini dikatakannya dari dirinya sendiri. Lalu saya baca ayat cuma. Dengarkan saya nubuatnya. menjelaskan yang kamu baca Dengarkan nubuatnya. Saya baca lagi. Cuma nggak fair nih, nggak fair. Kamu jangan berbohong di sini, Bung. Kristen silakan, walaupun agama Kristen adalah agama yang berdiri di atas pondasi kebohongan, depan kami jangan Anda bercoba-coba untuk berbohong. Nubuat yang dibuat tahun itu oleh Kayafas adalah Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Oke? Supaya kemudian
kata Kayafas, lebih baik satu orang mati Yesus untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Itu alasannya Kayafas ingin membunuh Yesus. Jangan kau tambah-tambah. Kristen belum ada pada saat itu. Jangan kau tambah-tambah ajaran Kristen masuk. Jangan. Nanti urusan Kristen itu urusan dengan saya ketika kita bahas Yudas. Pahami dulu. Ini internal Yahudi. Jangan kau campur adukkan dengan data-data Kristen kafir laknatullah itu. Jangan. Ini masih membahas tentang tragedi penyaliban. Kristen Anda akui belum ada pada saat itu. Jangan kau bawa-bawa ke Kristenanmu sekarang. Silakan. Yang jujur, Yesus disalibkan berdasarkan Kayafas. Apa alasannya? Jawab. Supaya mereka takut, jangan semua orang percaya. Itu yang pertama. Kalau semua ini termasuk orang Yahudi, termasuk orang Roma, mereka lebih takut lagi. Ayat yang ke-20, ayat 48, mereka takut orang Roma supaya tidak percaya. Yang ketiga, ayat yang ke-50, mereka takut insaf. Mereka takut insaf. Mereka takut banyak insaf datang kepada Yesus bertobat. Seperti Juma, takut orang Indonesia insaf bertobat kepada Yesus. Kenapa kau seperti bawa Juma. saya? Kenapa kau bawa saya dulu? Dikatakan ayat 50, dan kamu tidak insaf bahwa telah berguna bagimu jika satu orang mati. Justru di sinilah nubuat bahwa Yesus dinubuatkan mati oleh nabi tersebut. Kayafas tersebut. Hal itu dilaksanakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Lihat nih, imam besar Kayafas menubuatkan bahwa dia menubuat Yesus disalibkan, imam besar. Nah, kamu kenapa kamu Islam Yesus tidak disalibkan? Disalibkan untuk apa? Nah, lihat, kenapa disalibkan? Supaya kamu insaf lewat penyaliban ini, Juma bertobat, supaya Juma diselamatkan memiliki hidup yang kekal. Orang Islam di Indonesia bertobat, supaya orang Islam di Indonesia percaya Yesus Tuhan. Insaf mereka, orang Roma, orang Yahudi, orang Malaysia bertobat datang kepada Yesus. Orang gila. Monyet. Kau jangan menipu sini, nyet. Saya katakan kau monyet. Saya katakan kamu monyet karena kamu mengajarkan satu tolonglah dewasa berdiskusi. Hei. Tolong dewasa berdiskusi. Oleh karena kematian Yesus. Tolong dewasa berdiskusi, Bung. Anda mewakili agama Anda. Anda itu manusia, jangan seperti monyet ente. Supaya seluruh dunia diselamatkan. Jangan seperti monyet ente. Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum layar jiun, ente buta. Ini tulisannya. Hei, diam dulu, terangkan. Mana kau bawa orang Indonesia, kau bawa orang Islam di sini, Bahlul? Ini Imam Kayafas mengatakan Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Siapa anak-anak Elohim ini? Bani Israel. Kok jadinya ke Bang Suma, jadinya ke Islam? Ini ajaran siapa sih? Kayak orang gila kau supaya ini. cuma insaf. Orang Indonesia insaf karena kematian Yesus di kayu salib. Waduh, ada jadi kalian semua harus insaf. Turunkan ini orang gila karena ini. orang Roma, orang semua orang Yahudi. Ini orang gila, orang pongor, orang gila. Inilah ya teman-teman. Inilah teman-teman. Kenapa Al-Quran itu selalu mengatakan kalian itu lebih hina dari hewan? Kenapa? Ini akibatnya nih. Al-Quran sudah menerangkan itu. Inna syarrat dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak di atas muka bumi ini yang lebih hina dari binatang adalah orang-orang kafir. Lebih hina lebih dari Wah, itu nggak boleh itu. Oh, ini Al-Quran saya. Kamu apa? Yesus bilang nggak boleh ngatain kafir. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Dalilnya, hey, penyembah Yudas, dengarkan. Dengarkan Allahnya Yesus penyembah Yudas. Dengarkan penyembah Yudas. Dengarkan penyembah Yudas, dengarkan. Saya belum masuk ke Yudas ya. Ini saya bertanya untuk yang kedua, pertanyaan kedua saya tadi. Anda sudah jujur mengakui Kristen tidak ada di sini. Sebelum adanya kekaisaran Romawi dan orang-orang Farisi menulis sebuah surat untuk Romawi Yunani, Kristen belum ada.
Di Antioquia Kristen itu pertama ada. Ya, Ingat? Islam juga belum ada. Yes, Islam juga belum ada, betul. Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Kenapa Quranmu menulis tentang penyaliban itu? Karena meluruskan fitnahan laknatullah orang-orang kafir terhadap Nabi Isa. Quranmu aja nggak tahu zaman apa dia. Jangan kau bahas Al-Quran dulu, wahai penyembah Yudas. Enggak, ini dulu, kau zaman selesaikan apa dulu ini. Apa kata Penyembah Quran? Yudas. Ini juga diturunkan kalau dia nggak mau diam ini. Laknatullah turunkan dulu ya ini. Binatang-binatang ini diturunkan juga kalau dia nggak bisa diam. Gimana Kalau kau binatang-binatang mau- ini tidak bisa diam. Dia nggak bisa diskusi. Kalau binatang dari Dia nggak punya ilmu, dia nggak punya ilmu. turunkan. Kita membutuhkan edukasi Kristen-Kristen yang cerdas. Kalau masih ada Kristen yang bisa diselamatkan, naikkan. Kristen-Kristen laknatullah yang seperti tadi itu tidak kita butuhkan. Bayangkan aja coba. Ini dia sudah mengakui pertama, pada saat penyaliban Kristen tidak ada keterlibatan. Satu. Pada saat cerita-cerita tragedi penyaliban Kristen belum ada. Dia sudah akui di situ. Dia sudah akui. Yang kedua, dia sudah mengakui Yesus tidak ada dosa. Dua pengakuan dari saudara-saudara Kristen yang kita dengarkan, dua orang yang layaknya binatang tadi, kita sama-sama mendengarkan. Saya memang keras demi untuk menyelamatkan orang Kristen yang awam. Di sini diterangkan, dia minta penjelasan, mana dalilnya kalau Yesus disalibkan secara internal Yahudi itu karena unsur politik, itu karena unsur ekonomi. Kita sudah tunjukkan kepada mereka. Tapi apa yang dia terangkan? Katanya Kayafas bernubuat untuk Islam. Katanya Kayafas bernubuat untuk Esuma. Katanya ini terjadi Pilatus menghukumi karena dosa-dosa waris mereka. Ini adalah penyesatan yang sangat nyata di depan kita. Makanya kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia, mendurhakai Allah. Wa kanal kafiru ala rabbihi sahira. Orang-orang kafir adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi kafir menolong setan agar durhaka kepada semakin durhaka kepada Tuhan. Ini dalilnya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati Yesus untuk bangsa kita. Ini dibilangnya bangsa Indonesia lah, orang Malaysia lah. Ini kenapa orang Kristen kayak begini? Hah? Mereka tidak mau kemudian keluar dari cangkang kesesatan yang sudah nyata di depan mereka. Malah larinya ke Islam. Zuma, Iya. apa yang kamu tahu tentang Alkitab? Alkitab itu adalah tulisan wartawan. Bible maksud saya, Bible. Tulisan wartawan yang Yesus Itu sendiri koran, tidak pernah berkoran. itu koran. Al-Quran itu bacaan yang berasal dari lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Apa yang Bible, kamu tahu? sedangkan Apa yang Bible, kamu tahu? Zuma. sedangkan ya saya jelaskan kepada saudara. Bible adalah tulisan-tulisan wartawan. Wartawan siapa? Nenekmu, Lukas, bapak, Markus, mamamu. Matius, penulis Yohanes, penulis kitab Wahyu, penulis surat Filipi, Galiki, Parara, Sesat Kaluku, kamu. itu semua. Oke? Sesat kamu. Mari kita buktikan, boleh? Boleh, silakan. Oke, Kita baik, uji yuk. baik. Kita uji. Oke, Coba oke, kamu baik. tanya. Oke, baik. Lukas 1. Gak usah saya bertanya samamu, gak usah. Saya tahu Kristen itu mana bisa menampung Bible. Enggak, munafikun. Kalau kamu tahu Alkitab, sebentar cuma. Sebentar. Dengerin dulu, penyembah zigzag. Yudas, diam. Kamu minta aku menjelaskan bahwa kitabmu adalah kitab wartawan. Diam. Sebelum saya pijak mulutmu pakai sendal jepit. Diam. Oke? Ayo. Ayo, Diam. Dajjal. Diam, Dajjal. diam sebelum matamu kucolok pakai linggis. Diam. Dengarkan Lukas 1 nih. Theophilus yang mulia. Diam dulu, nyet. Aku bilang kau diam, kau tanya saya, kamu sebagai murid duduk yang cantik sebelum kamu kulempar penghapus. Diam. Kalau saya sudah minta kau bicara baru kau bicara. Ngerti kau? Ya, silakan. Lukas 1, Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan
untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Saya tanya kepadamu, ini yang dilakukan Lukas, firman Tuhan, pewahyuan, atau angket seorang pewarta? Jawab. Jawab. Yang di dalam Alkitab firman Tuhan semua. Kenapa? Ini firman Tuhan. Berarti Lukas sudah jadi Tuhan kau? Dia yang nulis, Ini Lukas sudah jadi Tuhan kamu? Kalau di Quran siapa yang nulis? Saya tanya kenapa jadi Al-Quran. Ini dulu, engkau selesaikan ini. Saya kan bertanggungjawabkan. Saya bertanggungjawabkan bahwa kau tanya saya, Bible itu apa? Saya katakan itu adalah surat kabar. Ini buktinya. Ya koran kamu ya. Ini buktinya. Theophilus yang mulia. Tuhan. Ini firman siapa ini? Firman siapa ini? Theophilus yang mulia. Banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita. Ini firman siapa? Saya nggak pernah dengar Theophilus loh, kamu nih gimana sih ngomong-ngomong itu? Coba kamu baca lagi. Theophilus yang mulia. Mana ada Theophilus? Lu jangan sesat. Cuma Zulkifli, kamu ketahuan kayak anak murid kamu ini, kayak anak murid kamu. Nggak ada ilmu. Lukas 1 bang. Lukas 1 itu bang. Mana ada Theophilus kawan? Mana ada Theophilus? Sabar aja. Itu bang. Ditampilkan dulu biar dia baca. Tampilkan dulu. Oke, siap. Zuma ini kadang-kadang dia nipu. Nggak ada Theophilus. Baca Theophilus. Diam dulu. Aku tampilin ya. Diam dulu. Aku tampilin. Izin Gurunda menampilkan untuk nampol Gurunda. Aduh, kau tanya Dia apa mah itu bukan, Bible? dia mah bukan guru. Luar Makanya kalau biasa. ada duit itu, kalau ada duit jangan beli babi, beli Bible dibaca. Iya, kebanyakan kita kebeli air kencing onta tahu. Kau tahu apa? Kita ngomong pelan-pelan aja, sabar. Baca Ya, sabar, itu sabar. tuh datanya ya, baca. Kencing Sabar ya, onta. sabar. Sama racun ya, racun maut ya. Kencing onta nggak Ya, boleh. kencing sabar ya, onta Bung. sama racun mau nggak? Iya, kamu udah Oke, ya, minum. Lukas. Air kencing onta udah minum ya? Dengerin Udah, dulu, baca. dengerin dulu. Alkitab Lu minum Sabda racun gimana? Lukas. Dengerin dulu, sabar. Lukas 1 ayat 1. Ini siapa? Zigzag, baca yang kencang. Suruh baca. Baca. Saya nggak kelihatan nih, nggak kelihatan. Kenapa? Baca. Siapa ini? Itu silakan kamu baca. Bom. Theophilus itu siapa? Kacang bilus. Theophilus itu siapa? Kamu baca. Kau baca. Ini sesuai dengan yang Gurunda Zuma baca ini. Malu. Iya, itu kenapa? Ayat itu salahnya di mana? Kok tadi katanya nggak ada katakan salahnya Theophilus. karena ada nama Theophilus. Sekarang ada Theophilus. Apa lagi? Mau lari kemana lagi? Wahai penyembah Yudas. Siapa nyembah Yudas? Lu bilang diserupakan. Saya tanya, yang diserupakan siapa Zuma? Jangan lari kamu, jangan lari Zuma. Sebentar. Kamu jangan lari. Hari ini kamu terbuka semua. Oke. Tadi katanya soal Theophilus sudah saya Enggak, tampilkan. kamu bilang diserupakan di Quran kamu kan. Siapa yang diserupakan? Jadi kamu Biar sudah punya sadari. Kita bahas itu moderator. nanti. Yang penting kamu sudah Siap, sadari Bang Hadi. bahwa kitabmu itu wartawan. Itu surat kabar. Udah? Kamu pahami dulu, kamu iakan dulu, baru kita lanjut membahas tentang siapa yang diserupakan. Apakah kamu sudah menyadari selama 2000 tahun ternyata buku yang kamu genggam itu adalah surat kabar? Sadar atau tidak? Kalau kau sudah katakan, oh iya baru saya sadar ternyata kitab saya itu adalah surat kabar. Coba. Kamu penyesat Zuma, sebentar Zuma. Loh, kok Kamu akan mati dalam dosamu. Allahu Akbar. Keberadaan saya di sini bukan mau mengolok-ngolok, cuman karena level kamu itu masuk nyerocos. Mana ada Theophilus? Udah ditunjukkan, lu mau ngapain sekarang? Ya, itu kan firman Tuhan, kenapa? Oke, kalau Anda mengatakan ini firman Tuhan, sejak kapan Lukas menjadi Tuhan? Lukas itu bukan Tuhan. Lukas itu ini perkataan Lukas. Rasul. Ini Rasul itu kamu pembahyuan. katakan, kamu barusan Suruh. mengatakan itu firman Suruh Tuhan. artinya. Sedangkan ini adalah perkataan Lukas. Berarti kamu sudah menuhankan Lukas. Nggak sadar dia barusan mengatakan itu firman Tuhan. Oh, Lukas sudah Tuhan rupanya, menggantikan Yudas. Sakit. Makanya jangan menyembah Yudas. Jadi di sini jelas sekali wartawan ini menyusun berita, Bung, untuk seorang kaisar bernama Theophilus. Jadi ini bukan untuk Kristen ini. Kitab Lukas ini untuk seseorang yang bernama Theophilus, bukan untuk ente.
jawab ya. Sebentar saya jawab. Sebentar saya jawab. Sebentar. Oke. Kita ngomong tenang-tenang aja, nggak usah Iya. Ini di sini ada kata, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu Theophilus. Kamu taunya Theophilus doang di Alkitab. Kalau kamu tahu Alkitab, sebentar. Kamu baca nggak Injil itu dari awal sampai akhir? Kamu baca nggak? Jangan kau bawa. Kamu baca nggak? Nggak apa-apa, kamu jawab. Nggak usah di silent. Saya tanya kamu. Kamu pernah baca nggak Perjanjian Baru itu? Itu banyak mah. Khususnya Injil dari awal sampai. Demi total tadi. Bukan minyak banyak mah. Gurunda kemute Gurunda. Kemiut. Gurunda. Monitor Gurunda. Iya. Paulus Dia lagi kau ini bangkitkan dari kubur pun tak bisa melawan saya untuk bahas Bible. Paham ya? Nah, dengarkan saya baik-baik. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari semula, aku Lukas, Tuhannya zigzag, mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu Theophilus, supaya engkau Theophilus dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini Salahnya? surat kabar untuk Theophilus saja. Salahnya di mana? Ayat itu salahnya di mana, Zuma? Ini Theophilus menerima surat kabar dari Tuhanmu Lukas untuk dirinya sendiri. Paham sampai situ? Belum Iya, juga. tapi Lukas bukan Tuhan. Kenapa kamu Tadi kau samain Lukas sama mengatakan Tuhan? ini firman Tuhan. Tadi orang semua mendengarkan di sini kau mengatakan ini firman Tuhan kan? Iya, dia dapatnya dari Tuhan Yesus firman-firman itu. Ya kan? Orang goblok ketawa tuh. Kubacakan samamu. Kubacakan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang semula menjadi saksi firman Tuhan. Karena itu aku telah menyelidiki. Ini dia selidiki, kucluk. Saksi firman Tuhan, PA. Ya Zuma Allah, jawab. Jawab. Itu saksi firman Tuhan. Dengar. Ini Tuhanmu Lukas menerima hasil cerita-cerita ini dari penyelidikan atau langsung dari Yesus? Jawab. Ini surat kabar yang dikasih ke Theophilus Dia kan udah adalah bilang dari hasil firman penyelidikan. Loh, ini hasil penyelidikan atau firman Tuhan? Iya kan dia udah bilang dari firman Tuhan, kamu jawab. Saya tanya samamu. Ini penyelidikan dia atau ini firman Tuhan? Dia kan udah bilang dari firman Tuhan. Iya, Kamu dari firman Tuhan di mana? Dari Waduh. pelayan firman. Hei, jangan kau putar-putar kitabmu sendiri. Ini sudah surat kabar, nanti robek dia. Ini tidak dikatakan firman Tuhan, dia katakan pelayan firman. Bang Suma dilawan. Karena itu setelah aku menyelidiki. Kalau menyelidiki itu apa maksudnya? Wartawan, hartawan, atau bom? Jawab. Jul, kamu mau kayak Agustan ya? Nggak percaya sama Alkitab, kentut Alkitab dalam sebulan saya mati nggak? Dia bilang. Agustan kau bawa ke sini, sedangkan bukan kitab suci aja dia perlakukan begitu, dia kena. Apalagi Karena kalau kan? memperlakukan kitab suci. Nah, kamu ngaku kan sekarang kitab suci kan? Nah, apalagi kitab suci, wartawan aja, Kamu ngaku kan? surat kabar aja, kalau didurhaka itu nggak boleh. Ini nggak bisa Dengar, disebut dengar, orang dengar. ini. Surat kabar aja, kalau Nggak punya ilmu diperlakukan dia ini. tidak baik, itu nggak boleh. Apalagi kitab suci. Ayat aja. Nah, sekarang kamu jangan kemana-mana. Ini wartawanmu mengatakan menyelidiki peristiwa. Lalu setelah menyelidiki, dihadiahkan. Sabar. Yang greeting belakangan, gantian. Biar greeting sudah 2 tadi kan. Ini yang ketiga. Yang keempat sabar. Aku menyelidiki peristiwa. Kalau ada seseorang menyelidiki peristiwa, itu apa namanya? Jawab saya. Jawab Itu saya. dari firman Tuhan, perikop berikutnya itu. Kamu jangan panggil, kamu jangan potong-potong, jangan comot-comot. Makanya kamu comot-comot. Yesus diutus Allah. Yesus itu hanya utusan. Kamu nggak tahu ayat berikutnya itu akulah dia. Kamu nggak kasih tahu ya sama-sama umatmu ya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa, segala sesuatu yang diselidiki, Bung, kadang benar, kadang salah, kadang error, kadang akurat. Sekarang kalau Anda bercerita ini firman Tuhan,
Kalau firman Tuhan, nabi mana yang melakukan penyelidikan terhadap firman Tuhan? Musa menyelidiki firman Tuhan, error. Yeremia menyelidiki firman Tuhan, error. Daniel, error. Ini Lukas menyelidiki. Ini kau katakan firman Tuhan. Hasil penyelidikan itu bukan firman Tuhan. Hasil penyelidikan yang dinarasikan oleh pewarta itu namanya surat kabar. Di Al-Maidah 68 kamu nggak baca? Nggak usah kau bawa ke kitab suci. Ini aja surat kabar kayak gini kau nggak paham. Kenapa bawa ke Al-Maidah? Apa hubungannya? Al-Quran itu kitab suci. Ini dulu surat kabar aja kamu nggak paham. Jangan limit. Surat kabar aja kamu tidak paham, boro-boro ke kitab suci. Ini dulu surat kabarmu dulu kau selesaikan. Anda kan bertanya. Anda yang bertanya, wahai Bang Suma, guru yang baik, apa yang engkau ketahui tentang Bible? Saya jawab, Bible itu adalah surat kabar. Anda marah, saya buktikan, tak kasih tunjuk. Ini buktinya, kalau ini adalah pewarta. Lukas ini pewarta, mewartakan kepada seorang kaisar bernama Theophilus. Ini bukan firman Tuhan. Ente ngotot, itu firman Tuhan. Berarti ente menuhankan Lukas. Zul. Allahu Akbar, Masya Allah. Zul, saya nggak bisa ngomong Zul. Kalian takut ya? Jangan takut. Kita debat aja. Ya ini sudah debat. Kamu udah kena. Ini sudah 100-0 ini. Gimana kita saya ngomongnya kalau di mute kayak gini? Kamu baca di surat Al-Maidah 68. Hai ahli kitab, kamu coba kamu bacakan agama sedikit pun. Coba kamu bacakan. Kalau kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil tuh, gimana tuh? Oke, baik. Gimana tuh? Oke, baik. Ente seakan-akan mengatakan bahwasanya Taurat dan Injil itu adalah yang kamu pegang. Betul? Betul? Betul dong. Oke. Betul. Baik, baik. Kalau Anda mengatakan Taurat yang Anda pegang itu, saya mau tanya, apa haknya orang Kristen Roma, Kristen pertama-tama yang nyembah Yudas, mengambil kitabnya Yahudi Perjanjian Lama ini? Ada legalitas? Tunjukkan ke saya. Agama Samawi itu kan Taurat, Zabur, Injil, Quran. Saya Zul. tahu, Kamu bukan ini agama Romawi. Samawi iya, agama Romawi beda. Abrahamik. Kristen Gimana bukan dia nggak mengambil? Kristen bukan itu kan versi kamu, Jul, versi PA. Dengarkan saya dulu. Kamu di-mute karena kamu tidak menjawab pertanyaan. Dengarkan saya. Apa legalitas yang dipegang oleh Vatikan sampai mengambil kitab Septuaginta, terjemahan dari kitabnya orang Yahudi? Tunjukkan ke saya. Saya jawab ya. Iya. Oke. Iya. Kalau alur kitab suci Alkitab itu kan ada Taurat, Zabur, Injil kalau di kami kan. Kalau belum ada Quran waktu itu, belum ada Quran kan terakhir 16 tahun setelah Injil kan. Nah, gimana kami nggak ngambil Taurat dan Injil? Ngambil Taurat dan Zabur atau Mazmur yang disebut mereka. Yang saya tanya, apa legalitasnya kok orang Roma Vatikan mengambil kitabnya Yahudi? Itu yang saya tanya. Quran juga ada Taurat, ada Zabur, saya ada Injil. Tanya apa legalitasnya Romawi mengambil kitabnya orang Yahudi? Jawab. Ya itu saya jawab, Zul. Kamu ini kok nggak ngerti-ngerti? Kamu udah saya jawab. Apa jawabannya? Di dalam kitab suci itu kan Taurat, Zabur, Injil harus ada itu. Ya tahu. Yang saya tanya apa korelasinya kok orang Yahudi ngambil kitabnya orang Vatikan kok ngambil kitabnya orang Yahudi? Sekarang saya tanya balik, kenapa Quran ngambil Taurat, Zabur dan Injil? Di mana Al-Quran mengambil Taurat? Oh, berarti kamu Kamu pernah tidak lihat Al-Quran ditumpuk satu clipping dengan kitabnya Yahudi Perjanjian Lama? Pernah nggak lihat? Kena kan? Jadi saudara-saudara Kristen, dengarkan baik-baik. Tidak ada legalitas dari para nabi Perjanjian Lama itu untuk digunakan oleh Roma. Gak ada. Itu hanya menggenapi nubuatan Kejadian 49 nomor 27. Benyamin kadia, apa ayahku Yakub, keturunanmu Benyamin kelak akan menjadi seperti serigala, mencuri pada malam hari, membagikan rampasan curiannya pada siang hari. Siapa yang mengaku keturunan Benyamin? Paulus mengambil dan merampas Taurat lalu membagikannya kepada orang Roma dan Yunani. Itu nubuatannya.
Tapi legalitas standingnya, tidak ada kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa yang diperuntukkan kepada non-Yahudi selain orang-orang non-Yahudi yang menjadi budak atau orang asing yang mereka beli dengan uang atau orang asing yang hidup di tengah-tengah mayoritas Bani Israel. Pahami itu. Jadi kalian tidak punya hak menggunakan kitabnya orang Yahudi. Mungkin saudaraku Akhi Ben Abraham mau bicara, silakan. Saya cuman kasih dalilnya ya. Sebentar Bang Ben, nomor Bang Ben, sebentar. Saya sapa dulu bentar ya. Ini saya pastikan dulu Kristen apa Islam ya. Bang Edo Kristen apa Islam Bang? Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Saya Islam, Bang. Oh iya, ada yang mau disampaikan Iya, sebelum turun Bang? Dari dulu pengen duduk sama Bang Zuma nih. Oh iya iya, Masya Allah. Ada yang mau disampaikan Bang sebelum turun? Iya, assalamualaikum Pak Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, Bang ya. Tetap Insya Allah, amin. Tetap dikokohkan kedudukannya. Amin. Bersama dengan guru-guru kita di sini. Oke Bang Edo. Begitu saja atau ada yang lain Bang Edo? Silakan. Ya, nggak ada. Oke, terima kasih Bang Edo. Saya izin turunkan untuk memberikan kesempatan teman-teman yang lain untuk masuk ya. Oh iya, Ben Afram dulu, Baik, ulangan terima kasih Bang 33 Edo. dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kasih dalilnya ya. Ya, Sama silakan. dari Torah, dari Devarim 33 nomor 4 atau Ulangan 33 nomor 4, jelas di situ. Torah itu untuk jemaat Yakub. Masya Allah. Pegang. Terus dari Quran Al-Isra ayat 2, Torah itu adalah petunjuk untuk Bani Israel, Bani Israel. bukan untuk Bani Romawi. Bro, kawan-kawan yang di room. Dua ayat dari Quran dan dari Torah sama-sama Keselamatan yang tadinya Jadi untuk jangan hanya nyolong Israel, kalian ya. Tar dulu bro, sekarang terbuka kepada. Sabar dulu, saudara Raja. Belum Habis itu selesai saudara ngomong ya. kok dipotong. Silakan Akhi bin Afram. Lanjut Bang Ben. Lanjut Bang Ben. Dua kitab mengatakan bahwa Torah itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Romawi, bukan untuk Bani Yunani. Tepuk tangan dong. Terima kasih, lanjut. Masya Allah. Mantap. Insya Allah. Ya, silakan. Oke, sudah Bang Ben, kita sapa dulu. Bang Pawang ini Muslim atau Kristen Bang? Ganti topinya Bang Ardiansyah. Taurat itu untuk Bani siapa? Enggak Gimana? apa-apa, Akhi, enggak apa-apa. Bang Handi, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Biar mereka Nggak apa-apa, sadar. Bang Handi, ini. Kita Bang Pawang Muslim. itu bisa disisipkan itu nanti. Oh ya. Siap. Islam Ya, ada yang mau disampaikan sebelum turun Bang Pawang? Ini ada dua Kristen Gurunda, Raja Man ini sama Last Child ini Kristen Gurunda. Saya hanya menyimak ya. Siap. Saya hanya menyimak ya. Moga-moga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Ya nggak apa-apa, saya diturun nggak apa-apa. Terima kasih Bang Terima kasih, Bang Pawang. Mohon maaf Ya, ya. semangat. Yuk, assalamualaikum Bang Pawang. Waalaikumsalam. Oke. Silakan Gurunda, ada dua Kristen. Saya nggak disapa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim sampai lupa. Aduh, guru saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz aku ya Allah. Mohon maaf Ustaz, aduh lupa sampean. Enggak nyadar aku. Oke. Lanjut Bang Raja sama Bang Lascal ini Kristen Gurunda. Silakan. Ya, silakan saudara Raja, apa yang Anda ingin tanggapi tadi? Saya katakan Anda penyembah Yudas, bantai itu Bang. Silakan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, jadi keselamatan yang tadinya hanya untuk Israel sekarang terbuka untuk dunia. Dalilnya mana? Lukas 16 ayat 16, lalu Yohanes 10 1 sampai 15. Itu dasarnya. Lalu Yesus Kristus begitu dia mau naik ke surga, dia sudah perintahkan, ajarkanlah semua apa yang telah kuperintahkan kepadamu ke setiap orang, termasuk kalian yang ada di room. Iya, Begitu baik. bro. Jadi kita orang Kristen bukan orang bodoh. Baik. Orang Kristen bukan orang-orang seperti yang kalian anggap. Oke, salah, bro. baik. Pertanyaan saya kepada saudara Raja ya. Apakah surat-surat yang Anda sebutkan tadi itu sudah ada pada saat penyaliban? Jadi begini, Alkitab itu
Pertanyaan saya, boleh saya ulang? Apakah surat-surat tadi yang Bukan ditulis serta-merta. wartawan tadi itu? Ada susunannya. Sabar dulu bang. Apakah surat-surat yang ditulis pewarta Siapa tadi wartawan? ini? Jangan sebut wartawan dong. Loh, dia yang memberikan cerita-cerita, Kalau cuma kita kisah-kisah. menghina, saya juga bisa menghina. Loh, ini dulu kitab Anda Coba. sebelum disebut. Quran itu ditulis oleh siapa? Coba. Sabar dulu. Jawab dulu. Sabar dulu. Yang saya tanya kepada saudara. Kitabmu itu ditulis siapa? Coba. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan Saya saya. tanya, jawab. Jawab. Dengarkan saya enggak, dulu. saya tidak mau dengar. Dengarkan saya Quranmu dulu. itu siapa penulis? Oke, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dituliskan oleh orang-orang yang diperintahkan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Rasulullah menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya menghafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya menuliskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah huzu Quran min arba'ah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Rasulullah sendiri yang memerintahkan itu. Oke? Al-Quran menyebut dirinya, Rasulullah menyebut Al-Quran, Al-Quran menyebut Rasulullah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran menyebut dirinya, Rasulullah menyebut Al-Quran, Al-Quran menyebut Rasulullah. Klop. Sekarang adakah Yesus menyebut nama Lukas? Adakah Yesus menyebut nama Paulus? Adakah Yesus menyebut kitab Yohanes? Adakah Yesus menyebut kitab Matius? Tak ada. Kalau tidak ada, berarti itu hasil penyelidikan yang muncul belakangan. Maka muncul pertanyaan, pada saat penyaliban, apakah buku-buku ini yang ditulis oleh pewarta sudah tertulis? Belum. Kan belum. Maka jangan Anda menutup keadaan yang sesungguhnya dengan surat-surat pewarta. Jangan. Makanya saya katakan, apa latar belakang terjadinya penyaliban? Boleh kalau Anda ingin membahas agama Anda, oh penyaliban itu terjadi karena dosa waris. Penyaliban itu terjadi karena hukum Taurat adalah kutuk. Boleh. Itu kalau di gereja. Ini sekarang kita ingin mencari akar kebenaran. Apakah buku-buku yang Anda pakai untuk menutupi penyaliban itu menjadi sesuatu yang benar? Ada setelah, ada pada saat kejadian? Tidak ada. Yesus pernah membacanya? Tidak juga. Orang-orang Yahudi pada saat itu ada membacanya buku-buku itu? Tidak juga. Berarti dorong dulu buku itu. Jangan Anda pakai di sini. Pakai di internal Anda aja untuk membodohi sesama Anda. Di sini nggak bisa. Kita harus bercerita tentang keadaan penyaliban berdasarkan keadaan pada masa itu. Kitab apa yang ada pada saat itu? Kitab Perjanjian Lama. Apa kitab yang biasa dibacakan oleh Yesus ketika dia hari Sabat masuk ke sinagoga? Apa yang dibaca? Kitab Perjanjian Lama. Anda Yesus membaca Perjanjian Baru? Tidak ada. Kalau begitu, singkirkan dulu buku-buku wartawan tersebut ketika ingin menceritakan satu kebenaran fakta yang terjadi. Jangan bawa surat kabar, bawa berita yang akurat. Apa tuh akuratnya? Amsal, Yeremia, Mazmur, Ulangan. Itu yang kita bawa. Karena itu yang menceritakan keadaan pada masa itu. Bukan Perjanjian Baru yang nempel kemudian dalam keadaan yang tidak ngerti apapun. Oh itu adalah teriak pada siang hari, Eli, 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 lama sekali. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Itu hanya cocokologi yang muncul kemudian atas hasil upaya cocokologi terhadap kitabnya orang Yahudi. Jadi Anda diam dulu. Kalau hanya membahas kitab saudara itu nanti di internal Anda. Ini sekarang yang menjadi permasalahan adalah apa sebabnya Yesus ingin disalibkan oleh orang Yahudi? Apakah unsur dosa waris? Kalau ada karena unsur dosa waris, mana dalilnya? Di Perjanjian Lama. Jangan Anda tunjukkan dalilnya di Perjanjian Baru, kan lucu. Oke? Kalau karena dosa waris, mana dalilnya di Perjanjian Lama? Kalau karena untuk menghapuskan kutuk hukum Taurat, mana dalilnya di Perjanjian Lama? Harus yang sudah tertulis, jangan yang baru akan dikarang. Oke? Nah sekarang ente berdua, saudara-saudara saya yang saya kasihi, pembasmi kebenaran dan juga Raja Guguk. Sekarang saya tanya kepada saudara, berdasarkan
yang sudah tertulis, bukan yang akan tertulis, yang sudah tertulis. Apa sebabnya rupanya oknum ini, jangan sebut nama, oknum ini mau disalibkan di atas tiang palang? Jawab. Diam dulu Raja Guguk. Foto saya foto Syekh Imran Hussein ya, bukan foto orang lain. Itu yang pertama. Apa sebabnya? Lihat di Ali Imran ayat 54 Juma. Ya kamu buka deh. Ya, kenapa lari ke Al-Quran? Apakah sudah ada Al-Quran di situ? Apakah Al-Quran sudah ada pada saat ingin disalibkan si oknum ini? Ada. Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu. Ini penjelasan yang belakangan, Bung. Ini penjelasan yang muncul belakangan. Yang kita inginkan pada masa itu. Apa sebabnya pada masa itu oknum ini ingin disalibkan? Ali Imran. Tak ada Ali Imran di situ. Wahai Ferdinand, jidat yang lebar seperti bukan Bendara Sultan Hasanuddin. Ferdinand, penipu yang mengaku bisa Ibrani, bisa Yunani, tapi ternyata nggak bisa sama sekali. Ya udah. Ferdinand, saya tanya sama Ferdinand, si jidat lebar seperti Bandara Hasanuddin. Saya tanya samamu, apa sebab yang melatar belakangi oknum yang ingin disalibkan oleh Yahudi pada saat itu? Apa yang melatar belakangi? Jangan kau bawa kitab wartawan, jangan kau bawa kitab suci Al-Quran. Bawa kitab yang ada pada masa itu. Tragedi pada masa itu harus dibahas dengan kitab yang ada pada saat itu dan kebiasaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Jangan kau bawa Romawi Yunani di sini. Silakan. Ya sudah, kamu diam dulu dong. Ya nanti saya tanya, kamu jawab ya. Al-Quran itu menjelaskan Ferdinand, si jidat lebar sampai belakang. Aku tidak tanya yang itu, yang saya tanya apa sebabnya orang Yahudi ingin menyalibkan oknum yang ada di atas tiang salib yang Anda sembah itu. Itu pertanyaannya. Al-Quran belum ada pada saat itu, Ferdinand. Jawab. Jangan takut. Loh, kita bisa bahas Al-Quran kapanpun dan ayat manapun kita bisa bahas. Ini masalahnya membahas tentang oknum yang disalib ini, itu tak ada hubungannya dengan Al-Quran pada saat itu. Sebabnya ingin disalibkan itu apa? Kamu matahari terbit dari barat lagi kamu bilang. Ferdinand, si jidat lebar sampai belakang. Udah turunkan, Dinda turunkan. Turunkan. Monyet ini diturunkan. Saya kenal beliau penghujat dari sejak dulu. Si Ferdinand manusia yang alisnya, alis kirinya panjangnya 2 jengkal. Itu diturunkan, tidak pakai di sini. Dia biasa nelpon saya sampai 3 jam 4 jam dah habis-habis, tapi ilmu nggak ada. Ya, silakan Saudara Raja, apa sebabnya oknum yang mati di atas tiang salib ini disalibkan pada saat itu? Apakah karena dosa? Itu tidak mungkin, karena itu ajaran Kristen belum ada. Apakah karena Taurat itu hukuman Taurat itu kutuk? Itu nggak ada, karena itu ajaran muncul dibuat-buat oleh gereja Kristen. Sekarang kita dudukkan persoalan yang sesungguhnya. Apa sebabnya kemudian orang Yahudi ingin menyalibkan orang tersebut? Silakan. Iya, tunggu. Jangan hanya kitab sucinya orang yang kau bahas-bahas. Kitabku juga saya harus bahas. Iya, Al-Quran meluruskan. Sekarang saya tanya, kenapa kau bertanya? Tuhan yang diberitakan oleh Muhammad itu yang kau sudah jawab dulu pertanyaannya itu loh. Apa sebabnya Yahudi mau menyalib Yesus? Itu dulu. Jawab, Bang. Aku kan minta naik. Aku pandai apa dia? Apa sebabnya orang Yahudi menyalibkan oknum yang ada di atas tiang salib yang kamu tuhankan hari ini selama 2000 tahun? Jangan kau bawa kitabmu, jangan kau bawa Al-Quran, karena Al-Quran muncul belakangan, kitabmu muncul belakangan. Kita bahas secara internal apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang melatar belakangi kemudian oknum ini disalibkan di atas tiang salib.
Apakah karena dosa waris? Kalau iya, mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Apakah karena kutuk hukum Taurat? Kalau iya, mana dalilnya dalam kitabnya orang Yahudi? Tapi kalau bukan karena itu, lalu karena apa? Saya kasih clue. Orang-orang pada saat itu menyalibkan oknum ini dikarenakan adanya keadaan atau kondisi ketakutan mereka terhadap Romawi yang mengancam akan merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa Israel, Yerusalem, ketika mereka kemudian tidak membayar pajak kepada orang Roma. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus, semakin kurang orang membayar pajak. Dengan demikian, imam kepala mahkamah agama orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang berkongkol pada saat itu semakin takut akan orang Roma bila mana mereka merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka, disebabkan orang-orang Yahudi lebih banyak percaya kepada Yesus sehingga mereka tidak bayar pajak. Giliran saya bicara, jangan di-mute ya bro. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sekarang Giliran saya bicara jangan di-mute ya. Iya. Sekarang dengarkan pertanyaan saya. Sebelum saya jawab, dengarkan pertanyaan saya. Tadi di awal saya udah bilang. Dengarkan pertanyaan saya. Apa sebabnya kemudian orang-orang pada masa itu ingin menyalibkan Yesus? Jawab. Kalau ngerti bahasa Indonesia dijawab, kalau nggak ngerti bahasa Indonesia muter. Buka mute Raja. Konten kelasannya kayak gini semua ya. Ditanya W dijawab C. Jadinya WC ini. Nggak jelas ini bener. Malah melarikan ke dalam Al-Quran. Karena kalau menjawab jujur hancur. Ya ditanya W. Kenapa mendadak pingsan Raja? Ya, sebentar teman-teman, aku sapa dulu ya. Siapa tahu beliau juga Kristen. Pak Untung, selamat sore. Pak Untung? Nggak beruntung kau. Baik, kurang beruntung sepertinya Pak. Izin menurunkan ya Pak Untung, boleh ya? Boleh. Oke, terima kasih Pak Untung. Sama-sama. Oke. Kurang beruntung dia. Lanjut, silakan Gurunda. Iya, silakan Saudara Dia Raja. pedagang. Saudara Raja silakan. Saya katakan bahwa saya menghargai iman saudara. Iman Kristen mengatakan penyaliban itu karena dosa waris. Oke. Iman Kristen mengatakan penyaliban itu untuk menebus manusia dari kutuk hukum Taurat. Oke. Iman Kristen mengatakan Yesus itu adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Oke. Itu iman Kristen. Tapi yang kita bahas ini bukan iman Kristen. Yang kita bahas ini latar belakang orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Kalau dari Al-Quran, karena mereka dengki, karena mereka ingkar terhadap kenabian Isa. Kalau di dalam perjanjian lama, karena apa? Coba jawab, silakan. Kalau dia bisa jawab jujur, saya berhenti buang air besar kalau lagi nggak ingin. Raja, silakan Pak Raja. Pak Raja, dibuka mute-nya. Raja. Raja. Gitu dong. Kalian jangan kayak keong racun di situ kalau lagi ngomong agak ya intelek lah. Jawab Pak. Jawab pertanyaan Guru Zuma. Jawab. Jadi gini, keselamatan yang sudah diberikan kepada Israel sekarang terbuka kepada dunia. Nggak ada hubungannya. Karena ini. keselamatan itu datangnya dari Yahudi. Ini nggak ada hubungannya. Begitu, ngomong apa sih? Nah, saya tadi saya sudah jelaskan. Ngomong apa? Ini bahas tentang 3 ayat 15. Ini ngomong apa? Itu saya mau jelasin. Kejadian 3 ayat 15. Tadi kan Juma kan bilang true. Kejadian 3 ayat 15 itu sudah Injil itu, sudah berita keselamatan. Lalu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 53. Mati meja. Sudah ditambah dengan kejadian pada waktu itu. Begitu bro. Jadi keselamatan itu
Bukan hanya untuk Israel saja, sekarang termasuk dia juga ada di Rom. Yang bahas keselamatan Sekarang siapa sih? persoalannya, kalau saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ngomong keselamatan siapa? Pertanyaannya itu, Bang. Pertanyaannya loh, apa sebabnya Yahudi ingin menyalib dan membunuh Yesus? Itu Pak, bukan keselamatan. Ini Anda ini punya kuping nggak sih? Lama-lama ini saya lempar kelas ini tetangga saya nih. Ditanya apa, jawabnya apa? Ada yang putus otak saraf otaknya kali ya, nggak nyambung kalau ditanya. Ya ini mungkin Bro Admin bisa bantuin jawab, Bro Admin. Selamat siang Pak Suki, Bang Andi. Selamat siang, Bro Admin. Ya, Bang Zuma juga. Iya, silakan Bro Admin, barangkali mau membantu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Gurunda Zuma, silakan. Pertanyaannya itu yang di tulisan itu 2000 tahun penyembah Yunani. Bukan, yang barusan ini loh. Barusan masuk. Apa sebabnya orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus, Bang? Kalau orang Yahudi kan dia hanya korban hasutan ya. Inisiatif pertamanya kan imam-imam Farisi itu yang mereka cemburu lah kalau bahasa mudanya terhadap Yesus ini. Cemburu. Karena Yesus ini ternyata bisa melakukan banyak mujizat. Berasal dari situ membuat imam-imam Farisi itu tidak suka dan merencanakan hal yang buruk begitu. Kalau orang-orang Yahudi membiarkan kemudian mujizat itu terjadi dan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, apa kekhawatiran orang Yahudi pada masa itu? Ya, mereka menjadi pengikut Yesus sudah. Bukan takut negaranya dirampas oleh orang Roma. Bukan. Memang kondisi waktu itu kan posisinya berada di bawah pemerintahan Romawi. Dan sedang menanti Mesias yang harapannya memberi kemerdekaan lepas daripada Romawi. Tetapi selain itu juga imam-imam Farisi dan Yahudi kan juga punya peran mereka sebagai orang yang nomor satu dari sisi keagamaan kan juga terancam dengan adanya Kristus ini. Iya, tapi dalilnya jelas mengatakan mereka takut, khawatir bangsa mereka dan tempat suci mereka dirampas oleh orang Roma ketika orang makin banyak percaya kepada Yesus. Itu dalilnya jelas kok. Iya. Ya, artinya rencana pembunuhan terhadap Yesus dengan adanya propaganda makar yang mereka buat, tipu daya yang mereka buat, kesaksian palsu yang mereka buat, itu disebabkan karena unsur politik. Takut bangsa dan tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Tak ada indikasi sedikit pun karena unsur kekristenan, seperti dosa waris, kutuk hukum Taurat, sengat maut, jalan keselamatan, darah Yesus, daging Yesus. Itu tak ada unsur itu, tak ada sama sekali. Unsur-unsur yang muncul dari Kristen itu dibuat-buat belakangan. Nah ini data ini. Yohanes 11 ini adalah saksi kunci. Alasan Yesus itu dibunuh itu apa? Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita ini. Oleh karena itu, mulai hari ini kita bersepakat kemudian membunuh Yesus. Ini dalil. Sejak itu kemudian setelah Yesus tahu bahwa dia akan dibunuh, Yohanes 11:54, karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya.
Sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberikan perintah kepada setiap orang yang tahu di mana Yesus berada agar melaporkannya, agar mereka dapat menangkap Yesus dan dapat membunuh Yesus. Jadi keadaannya adalah pada saat kita ingin meneliti secara akurat penyaliban terhadap orang suci ini terjadi disebabkan oleh karena mereka iri, dengki, cemburu, sirik terhadap Yesus dan takut akan bangsa mereka dirampas oleh orang Roma dan Yunani. Sehingga kesimpulannya adalah penyaliban ini terjadi dilatar belakangi oleh unsur politik dan ekonomi. Tak ada unsur kekristenan, sama sekali nggak ada. Kristen muncul kemudian membuat cerita-cerita yang muncul belakangan dijadikan sebagai sandaran dogma dan doktrin. Dosa waris, darah Yesus, jalan keselamatan dan seterusnya. Lah ada hubungannya dengan penyaliban? Tidak ada. Makanya karena Kristen tak terlibat di situ, maka poin menakar keadaan ini adalah kitabnya orang Yahudi. Ketika kemudian mereka berkongko-kongko, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, orang-orang Yahudi bersepakat melakukan mufakat penyaliban pembunuhan terhadap Yesus dengan cara tipu muslihat, dengan cara pengkhianatan, dengan cara kefasikan, dengan cara yang tidak baik, kesaksian palsu, dengki, iri dan seterusnya. Apakah Tuhan tinggal diam melihat keadaan tersebut? Apakah Tuhan Elohim membiarkan hambanya yang dikasihi teraniaya seperti yang diinginkan oleh orang Kristen? Tidak. Kenapa? Karena ada dalilnya yang sangat jelas diterangkan kemudian di dalam kitab yang sudah tertulis sebelum kejadian. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Kristen belum ada di sini. Kristen belum ada. Jadi sempat kemudian keadaan ini terjadi, di mana ketika orang suci, orang benar ingin digiring kemudian untuk disalibkan karena mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, yang tertulis kemudian adalah orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Berarti penyaliban ini benar-benar terjadi, tapi yang disalib ini adalah menggantikannya, dan yang menggantikannya ini adalah orang fasik. Siapa orang fasik? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang makan uang suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Subhanallah. Berarti penyaliban benar-benar terjadi, tetapi orang benar diselamatkan dan yang menggantikannya adalah pengkhianat yang makan suap. Siapa dia yang makan suap pada zaman Yesus? Yudas. Berhitung hari, berhitung bulan, berhitung tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, digodoklah sebuah konsep kepercayaan penyaliban adalah dasar keselamatan, bahwa apabila penyaliban itu tidak terjadi maka sia-sialah agama Kristen yang kami beritakan, kata Paulus. Kalau tidak ada kematian dengan darah Yesus, Kristen akan bubar. Kalau tidak ada kematian oleh darah Yesus, dosa-dosa waris tidak akan dihapuskan. Kalau tidak ada kematian oleh darah Yesus, Kristen tidak akan dapat memiliki Tuhan dalam rupa manusia. Oleh karena itulah kemudian orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah sepakat. Kenapa? Karena orang Kristen hanya mengada-adakan cerita-cerita penyaliban terkait dengan Elohim yang datang mengambil rupa manusia, merendahkan diri, menghindarkan diri, taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu adalah cerita-cerita yang muncul belakangan dari barat. Kembali kepada firman Tuhannya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Siapa yang fasik pada saat itu? Yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Ada yang mau jujur mengakui? Sebentar, saya sapa dulu Bang Bro Admin. Saya sapa dulu ya. Bang Mario dari Kristen ya? Iya, beliau Mario dosen. Ya, ada yang mau jujur, siapa sebelum buku-buku Kristen ini dicetak, ditulis, kita mundur dulu ke belakang. Pertanyaan saya, siapa yang makan suap antara Yesus dan Yudas?
Ada yang mau jujur mengakui? Ayo bro admin dulu sama Mario. Silakan Mario. Bro admin dulu aja, silakan bro. Saya belakangan aja. Iya. Sorry soalnya aku tadi sempet tak tutup jadi aku nggak denger yang terakhir makanya aku ini. Siapa yang makan suap? Yesus kalau menerima suap atau Yudas memang menerima suap ya. Sudah ada ayatnya. Berdasarkan kemudian dalil dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 21 nomor 22, di situ sangat terang dikatakan bahwasanya apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan kau biarkan menajiskan tanah yang diberikan Tuhanmu sebagai milik pusakamu. Sekarang kalau Yudas ini yang makan suap, berarti yang dikutuk oleh Allah di sini siapa? Yesus atau Yudas? Silakan. Kita butuh orang yang jujur. Maksudnya dikutuk gimana? Dalam hal orang terkutuk dikatakan orang berdosa, Yesus sama sekali tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Jadi kalau dikatakan terkutuk ya dia memang tidak berdosa dan tidak terkutuk. Oke, baik. Tapi menerima. Berarti yang mati di atas tiang salib ini siapa? Kalau dari Kristen terutama saya ya sudah pasti Yesus, Pak. Alasannya dia mati terkutuk apa? Alasan dia enggak tentang siapa Yesus, tentang saya tanya, dia dikatakan alasannya dia mati terkutuk itu dia menerima apa? Dia menerima kutuk. Jadi yang terkutuk itu kan orang berdosa. Tolong posisinya tunjukkan Yesus dalilnya. Itu menggantikan. Oh, saya jangan bawa Kristen. Itu Kristen itu Kristen nanti. Siapapun saudaraku bro admin, siapapun yang di atas tiang salib ini, mau dia bom kah atau dia herdi kah, itu nanti akan digodok oleh mimbar gereja, oleh pabrik gereja, bahwa kematiannya menerima kutukan orang-orang. Kita kutuk karena kita lah yang ditanggung. Itu berita muncul. Jangan ke sana dulu. Jangan ke situ, itu cerita yang berbeda. Ini kita dudukkan versi yang sebenarnya dulu. Kita dudukkan versi yang sebenarnya dulu. Orang yang mati terkutuk oleh Tuhan adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 21, 22, 23. Itu dulu yang harus kita pahami dengan baik. Nah sekarang permasalahannya, terlepas dari iman Kristen kita hargai. Itu iman Kristen. Kita menghargai. Makanya kita hidup berdampingan, damai-damai saja karena kita menghargai. Tapi kita ingin mencoba untuk menguraikan kebenaran versi kita, supaya kita jangan selamanya tersesat. Sekarang keadaan yang terjadi, Al-Quran mengatakan tragedi itu ada, Bible mengatakan tragedi itu ada. Marilah sekali-kali kita menakar kebenaran itu dengan mencari secara kritis duduk persoalan yang sesungguhnya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ulangan 27 nomor 25. Kira-kira yang kena dalil ini Yesus atau Yudas? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Haleluya. Ayo, ulangan 27 nomor 25. Kira-kira nih, yang terkutuk, yang menerima suap, yang menyerahkan dan berkhianat kepada orang benar, gurunya sendiri untuk diserahkan agar dibunuh oleh tentara Romawi, itu siapa? Yesus kah atau Yudas? Kita jujur dulu. Iman Kristen kita akui, oke, Yesus yang mati tujuannya untuk dosa-dosa kita. Yesus yang mati tujuannya untuk dosa waris. Yesus yang mati untuk membebaskan dari kutu hukum Taurat. Yesus mati untuk darahnya dan ininya, oke, itu iman Kristen. Kita coba dulu takar kejadian itu pada tempat yang sesungguhnya.
Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Pertanyaannya, yang menerima suap apakah Yesus atau Yudas yang ingin membunuh orang yang tidak bersalah dengan cara berkhianat, menyerahkan kepada orang untuk dihakimi? Yesus atau Yudas? Ini dulu. Jujur, bukankah kejujuran itu adalah jalan keselamatan? Kata Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Berarti kita harus menggunakan akal menakar sebuah keadaan. Yang jujur, siapa orang terkutuk yang menerima suap, yang membunuh, yang menginginkan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah dengan menyerahkan orang benar untuk dihukum, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, haleluya. Silakan. Silakan Bro Mario dan Bro Admin. Silakan. Siapa yang duluan? Bro Admin dulu. Kan tadi masih itu. Nanti baru saya. Gimana? Kalau sudah. Ya, silakan. Bro Admin dulu aja. Bro Admin sudah mendirikan. Udah Mario aja, nggak apa-apa, jawab aja. Oke, Mario, silakan Mario. Oke, suara saya jelas? Lanjut. Jelas. Oke. Jawaban saya begini Bang Zuma. Sorry Bang, sinyalku tadi merah. Oh, oke. Pak Mario dulu apa aku dulu nih? Terserah. Bebas. Bro Admin boleh. Ya, oke. Hum Pimpa dulu deh, Hum Pimpa. Nggak apa-apa, aku sedikit aja. Begini Bang Iya, Zuma, lanjut. mengenai ulangan 2725 itu adalah hukum yang sudah ada. Kalau pertanyaannya, dalam peristiwa Yesus ada orang yang berkhianat, yaitu Yudas, persis seperti yang tertulis dalam ulangan. Bukan berarti kemudian peristiwanya berubah. Kemudian misalnya ada peristiwa diserupakan atau diubah, yang tadinya Yesus harus mati, kemudian Yesus mengambil orang lain untuk menggantikan dia. Tidak seperti itu dalam pandangan iman Kristen. Tetapi kalau iman Kristen, iya, kalau hukumnya memang ada, terkutuklah orang yang menerima uang untuk membunuh orang yang tidak bersalah, atau menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Betul. Dan itu siapa? Itu digenapi sama Yudas. Jadi kalau dikatakan siapa yang terkutuk, ya dalam kasus ini menurut hukum ulangan Yudas ini terkutuk. Oke. Begitu. Baik. Berarti kita sepakat yang terkutuk adalah Yudas, yang fasik adalah Yudas. Betul ya? Kalau Yudas kan pengkhianat, bukan orang fasik. Oh, di Amsal 17:23, orang fasik adalah dia yang menerima suap. Iya, kalau Yudas ini kan, kalau orang fasik, bedanya orang fasik sama pengkhianat apa sih? Ini fasik ya, ini. Boleh lah kalau memang itu. Ini dalil. Amsal 17:23, orang fasik adalah yang menerima suap. Dan untuk membelokkan jalan hukum. Kan nanti setelah penyaliban yang tadinya hukum Taurat itu dibelokkan menjadi sangat maut, menjadi penyebab dosa, menjadi kutuk, kan dibelokkan nantinya tuh. Ini dalil nih. Orang fasik menerima suap. Berarti yang fasik di sini siapa? Yudas kan? Sepakat kan kita? Sepakat ya, kan? Oke. 12 Jadi ya, Amsal 12 ya. Amsal 17:23. Jadi yang pertama, pengkhianat adalah Yudas, yang menerima suap adalah Yudas, kemudian orang fasik adalah Yudas, apalagi orang yang terkutuk adalah orang fasik maksudnya. Orang yang terkutuk, ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang menerima suap. Berarti ini kenanya kepada Yesus keempat poin ini atau kepada Yudas? Kalau dari narasinya yang disebut terkutuk ya otomatis Yudas. Yudas, oke, baik. Nah sekarang kita sudah pada poin kesimpulan. Berdasarkan data-data yang kita gunakan di sini, untuk supaya berimbang antara Yesus dan Yudas, yang terkutuk adalah Yudas, yang pengkhianat adalah Yudas, yang menerima suap adalah Yudas, kemudian orang fasik adalah Yudas. Digiringlah kemudian Yesus ke tiang salib. Yesus bukan pengkhianat, Yesus bukan orang fasik, Yesus bukan penerima suap, Yesus tidak mungkin terkutuk. Digiring dia.
tek. Pertanyaannya kemudian, ketika mereka orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus yang bukan orang fasik, yang bukan manusia terkutuk, yang bukan pengkhianat, yang bukan penerima suap, mereka orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus hanya karena unsur politik. Dia takut, mereka takut bangsanya dirampas kemudian oleh orang Roma. Maka mereka semua ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, orang-orang Yahudi sepakat. Mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan kesaksian palsu, mereka dengki, iri dan seterusnya kepada Yesus. Mereka sepakat membuat suatu makar untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Kira-kira Tuhan Elohim diam kagak melihat hambanya yang suci diperlakukan tidak adil seperti itu? Hanya untuk egonya orang Roma nih, orang Yahudi nih, orang Roma, orang Yunani, orang Indonesia, orang Batak, orang Toraja, orang Bugis, orang Jawa, hanya gara-gara dosa-dosa mereka pelaku dosa ini kemudian mencuri, merampok, berzina, membunuh, berjudi dan seterusnya, hanya karena dosa-dosa ini kemudian mau ditebus. Orang jujur, orang mulia, tak berdosa, bukan pengkhianat, bukan penerima suap, bukan kemudian orang terkutuk, rela kemudian Tuhan membiarkan hambanya yang suci ini mati demi pelaku-pelaku maksiat. Apakah mungkin iya? Sedangkan Tuhan sudah menjelaskan kaidahnya. Sekalipun seluruh umat manusia mengikat Yesus, orang yang suci ini, mengikat, merantai Yesus, kemudian menggiring Yesus ke dalam sebuah hukuman, tetapi Tuhan yang maha pengasih, maha tinggi tidak menginginkan. Kira-kira kekuatan manusia kalau digabungkan seluruhnya untuk merantai Yesus manusia suci ini, digiring untuk kita salibkan melawan kekuatan Tuhan, kira-kira kuat mana kita dengan Tuhan? Karena Tuhan mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Kira-kira bisa enggak kalau kekuatan seluruh manusia di muka bumi ini bersatu untuk menyalibkan Yesus, untuk melawan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan mengatakan fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Bahkan di dalam Amsal yang lain dikatakan pula bahwasanya Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang bersalah menjadi benar. Saya ulang lagi. Apakah ketika kemudian orang Roma mungkin kurang kekuatan, muncul orang Indonesia mungkin kurang kekuatan, maka PBB, tentara PBB diturunkan, BRIMOB semua diturunkan, tentara-tentara, polisi-polisi seluruh Indonesia bergabung kemudian untuk menyalibkan Yesus orang yang benar, kira-kira mampu tidak membantah firman Tuhan yang berbunyi orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya? Kira-kira makhluk manusia ini mampu tidak melawan kekuatan Tuhan? Ada enggak yang bisa menjawab? Hanya gara-gara dosa warisan, hanya gara-gara kemudian dosa orang mencabul, berzina, merampok, judi, nyembah berhala dan seterusnya, rela kemudian Tuhan melanggar firman-Nya demi konsep doktrin dan dogma ini? Kira-kira bisa enggak itu terjadi? Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Siapa fasik? Pemakan suap. Siapa makan suap? Yudas. Siapa orang benar? Yesus. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Kira-kira nih, kalau kita semua bersatu hidup pada masa itu, ayo kita serbu Yesus. Ada yang pegang kakinya, ada yang pegang matanya, ada yang pegang rambutnya, ada yang jambak pantatnya, kita giring dia untuk kita salibkan. Kira-kira Tuhan mampu tidak menyelamatkan hambanya dan menggantikannya dengan orang yang fasik? Kira-kira ini Kristen belum muncul, ini Kristen belum muncul ya, belum muncul. Kita masih bercerita tentang masa itu. Kira-kira nih pencipta langit dan bumi mampu tidak menyelamatkan hambanya yang suci? Karena dia mengatakan apabila ada orang melakukan dosa setara dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang mati terkutuk oleh Allah, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah sebagai tanah milik pusakamu. Ini dalil.
Ini dalil yang tidak bisa kita rubah dan tidak bisa kemudian kita tolak. Kira-kira nih, ketika Yesus datang digiring kemudian, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang sudah berikrar menyelamatkan, di mana di dalam Keluaran 23 dikatakan begini. Keluaran 23 dikatakan begini. Keluaran 23 nomor 7 dan nomor 8. Kita lihat apa yang kemudian Tuhan katakan di sana. Ini ada satu indikasi kuat. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Artinya kalau perkara dusta, saya takut dengan agama Kristen. Kenapa saya takut kepada agama Kristen? Karena apa yang diceritakan Kristen, Yesus mati karena dosa waris, Yesus mati karena tebus dosa, Yesus mati karena menebus Taurat, Yesus mati karena ini. Saya takut dengan ajaran itu, karena itu tidak ada dasar pijakannya di dalam kejadian tragedi tersebut. Saya takut dengan Kristen. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Dengan kata lain, harus kau jauhkan dirimu dari agama Kristen. Orang-orang yang tidak bersalah, orang yang benar, tidak boleh kau bunuh. Ini firman Tuhan nih. Ini firman Tuhan. Artinya Yesus orang benar. Yesus bukan pengkhianat. Yesus bukan penerima suap. Yesus bukan orang terkutuk. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, Yesus, dan orang yang benar, Yesus. Tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Romawi, Yunani, Kristen, Banta, Indonesia, Jawa, Bugis, Manado, Toraja dan semuanya tidak akan pernah kubenarkan. Tidak akan pernah dosa-dosanya kuhapuskan dengan membunuh orang yang benar. Tidak akan pernah dosa waris mereka akan kuhapuskan dengan membunuh anakku yang kukasihi. Tidak akan pernah kubenarkan pencuri ayam, pencuri sepeda, pencuri kelereng. Untuk mereka kuampuni demi untuk mereka aku bunuh orang yang benar. Karena dalilnya jelas. Jangan kau membunuh orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalau dalil Kristen kebalik, apa dalil Kristen? Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Orang yang tidak bersalah harus kau bunuh. Orang yang tidak bersalah harus kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Dibalik oleh orang Kristen dalil ini. Dibalik, itulah hebatnya Kristen. Maka Al-Quran datang kemudian meluruskan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini Al-Quran meluruskan. Kenapa? Karena Kristen membuat makar terhadap Tuhan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Dibalik, harus kau dekatkan dirimu kepada perkara bohong. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Dibalik, orang yang tidak bersalah harus kau bunuh. Dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Dibalik oleh Kristen. Dan orang yang benar harus kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Dibalik lagi, sebab aku akan membenarkan orang yang bersalah. Ini lucu. Ini lucu. Ini lucu. Oleh karena itulah kemudian di data nomor 8-nya dikatakan apa? Suap jangan kau terima. Loh, kok bisa kayak gitu Tuhan? Ya, kalimat selanjutnya mengatakan, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat, dan sebab suap memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang benar diputar balik menjadi orang terkutuk. Orang benar diputar balik menjadi orang fasik. Orang benar diputar balik sebagai pengkhianat. Orang benar diputar balik sebagai penerima suap. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah Kristen. Makanya tema kita, judul kita, 2000 tahun sudah orang Kristen menyembah Yudas. Karena mereka memutarbalikkan perkara-perkara orang benar. Yesus yang benar dijadikan tumbal di atas tiang salib sebagai orang terkutuk. Yesus yang benar dijadikan tumbal di atas tiang salib sebagai penerima suap. Yesus yang benar dijadikan sebagai tumbal di atas tiang salib sebagai pengkhianat dan seterusnya. Ada apa dengan Kristen? Ini pertanyaan. Kenapa saudara-saudara Kristen yang saya kasihi pingin kali orang suci ini mati? Apa dalil pembenarannya? Oh, ada Bang Suma. Di mana? Di Galatia 3 nomor 13. Apa itu? Kristus mati menebus kita dari kutuk Taurat.
dengan jalan menjadi kutuk. Sejak kapan Taurat itu kutuk bagi orang Kristen? Bukankah Taurat itu bukan untuk ente? Bukankah Taurat itu hanya untuk Bani Israel? Jadi kalau Taurat itu benar-benar kutuk, itu kutuk untuk yang empunya. Siapa yang punya Taurat? Bani Israel. Terus kenapa ente yang dibebaskan dari kutukan Taurat? Sejak kapan Taurat itu untuk ente? Ini hanya akal-akalan. Ini hanya propaganda, ini hanya makar. Makanya Al-Quran mengatakan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jelas ini. Kami umat Islam siang malam mengatakan Nabi Isa orang yang suci, Nabi Isa orang yang mulia, Nabi Isa terkemuka, tersohor, terkenal di dunia dan di akhirat. Muncul orang fasik, hei semua, Isa dan Yesus itu beda bro. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Hei semua, Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus di kandang binatang. Ini apa-apaan yang kayak gini? Sementara kita sedang berbicara mengenai Nabi yang datang kepada Bani Israel. Saya kira cukup dari saya ya, saudara, direnungkan. Kalau ada ingin ditanggapi silakan. Iya, biar nggak monolog. Silakan Pak Mario, tadi saya sudah ngomong duluan. Pak Mario dulu silakan. Oke. Karena banyak ini fokusnya pada salah satu pernyataan Bang Zuma, katanya akal-akalan itu. Coba nanti direspon, nanti aku juga mau respon nih. Silakan. Ya. Oke. Ini banyak banget yang disentuh. Tapi saya begini, jawaban saya itu begini. Saya tidak pernah lelah untuk memberitahu bahwa ketika membicarakan penyalipan, jangan buru-buru membicarakan makna. Kira-kira 70-80% yang Bang Zuma katakan itu tentang makna. Mengapa orang Kristen mau banget Yesusnya itu mati? Mengapa orang Kristen itu mau banget gitu Yesus mati? Itu membicarakan tentang makna. Jangan bicara tentang makna kalau faktanya saja ditolak. Jadi Anda salah kamar, salah urutan. Terima dulu faktanya, baru bicara maknanya. Karena apapun makna kematian Yesus, pasti Muslim tolak. Pasti. Tidak mungkin Muslim menerima makna tanpa menerima fakta. Itu dulu yang perlu fokus kita bicarakan satu. Oke? Jadi urutan yang benar, bicara fakta. Mari kita cari tahu bersama. Apakah betul siapa yang disalib? Yesus atau Yudas? Dari pembicaraan Bang Zuma tentu dikatakan Yudas toh. Dan saya tentu, dan Bro Admin sama saya pasti setujunya Yesus yang disalib, bukan Yudas. Nah itu yang mau kita bicarakan harusnya. Jangan bicara makna dulu Bang Zuma dan teman-teman Muslim yang lainnya. Karena maknanya apapun itu pasti ditolak sama Muslim. Apapun. Mari kita bicara faktanya dulu. Apakah betul Yesus atau bukan? Jadi kalau Anda mengatakan 2000 tahun yang orang Kristen menyembah kepada Yudas, nah itu pembicaraan yang tepat. Mari kita diskusikan faktanya dulu. Apakah Yesus atau Yudas? Begitu. Oke, jadi poin penting saya adalah jangan buru-buru bicara makna, selesaikan dulu faktanya. Tidak mungkin menerima fakta tanpa menerima makna. Menerima faktanya saja belum tentu menerima makna kok. Begitu. Banyak orang ateis mengakui secara historis bahwa Yesus yang disalib, tapi mereka tidak mengakui bahwa maknanya itu adalah untuk menebus dosa. Jadi, yuk kita bicara tentang fakta atau fiksi. Itu saja dulu. Itu dari saya Bro Admin. Silakan Bro Admin mau nambahkan, boleh? Ya, oke. Kadang-kadang bingung juga ya. Soal Amsal saya garis bawahi aja langsung saja pada intinya. Amsal adalah peringatan. Ya, sementara kisah Yesus adalah realita atau kenyataan kejadian yang benar-benar terjadi dan itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Namanya peringatan dengan kejadian nyata kan sudah berbeda ya. Apakah semua orang yang menerima suap pada kenyataannya juga misalnya ada selain daripada Yesus di zaman-zaman itu, apakah juga terus digantikan atau hanya khusus Yesus saja? Kan tidak mungkin seperti itu. Di situ statusnya peringatan. Kemudian lagi soal tadi aku sebenarnya menanggapi yang ini aja lah, soal akal-akalan. Mohon maaf Bang Zuma ya, kita sebagai Kristen ya
Enggak lah, kita bukan akal-akalan, kan kita punya sumber Alkitab, walaupun ditolak sama teman-teman Muslim ya itu sesuatu yang wajar dan sangat betul sekali kalau ditolak. Kalau nggak ditolak nanti nggak genap ya. Nah soal akal-akalan, ya mohon maaf nih, sampai dikatakan Yesus dikatakan sebagai tumbal, ya kita nggak pernah loh mengatakan Yesus sebagai tumbal. Seandainya peristiwa penyaliban atau wafatnya Yesus itu dikatakan tumbal, berarti ketika Isa diselamatkan, Isa menumbalkan orang lain juga. Karena posisinya menggantikan Isa. Kok tega gitu loh Isa bisa, Nabi yang baik hati kok bisa rela menumbalkan orang lain semata-mata untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Atau mungkin mengatakan dia lebih baik dari orang yang ditumbalkan itu. Kan nggak seperti itu ya kacamatanya. Jadi saya sebenarnya menolak ketika dikatakan tumbal karena bukan seperti itu konteksnya. Peristiwa kematian Yesus itu memang sesuatu yang terjadi, dicatat di dalam Alkitab. Soal Kristen harus wafat, enggak, kita itu mengatakan harus wafat misalnya, atau mungkin tadi Bang Suma bilang harus mati. Memang realitanya seperti itu, masa iya ada orang meninggal terus kita bilang gak meninggal? Itu kan justru kejahatan itu kalau dikatakan ada orang wafat tapi dikatakan tidak wafat dengan embel-embel yang lain lah. Itu kan justru yang di situ yang mengakal-akali begitu loh. Karena Alkitabnya berbunyi dia wafat, kecuali di dalam Alkitabnya sendiri diterangkan dengan jelas tidak wafat. Nah itu baru bolehlah diadu argumen lagi begitu. Begitu tanggapan saya. Silakan Pak Suma. Oke, yang pertama Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan mati, sedangkan Paulus mengatakan hidup. Selisih paham. Hari ini sudah 2000 tahun orang Yahudi dan orang Kristen berselisih paham. Lalu kemudian ketika saudara berputar-putar makna fakta makna fakta, apa yang Anda ingin jual dengan itu? Apa yang Anda ingin jual? Bukankah saya sudah menguraikan kejadian ini Kristen tak ada di sini. Kristen di luar lingkaran. Jadi apapun yang Anda bangun kemudian dengan kitab Anda, dengan cerita-cerita, tulisan-tulisan di kitab Anda, yaitu derita saudara. Itu cerita yang Anda buat, versi Anda, silakan. Tapi fakta di lapangan ini kayak mana? Kita mau kemanakan fakta yang ada di lapangan ini? Matius 28 menuliskan bukan? Matius 27 menuliskan bukan? Nomor 18. Pilatus menyerahkan, mengakui mereka menyerahkan Yesus karena dengki kan? Ada karena dosa waris? Tak ada. Yohanes 11 kemudian menceritakan karena unsur politik dan unsur ekonomi kan? Ada karena dosa waris? Tak ada. Ada karena untuk menyelamatkan seluruh dunia? Tak ada. Untuk menghapus dosa Adam? Ada? Enggak ada. Jadi seamprek aturan main yang dibuat-buat oleh gereja itu derita saudara. Silakan Anda pelukan, ciuman, telan bulat-bulat. Tapi kami akan menertawakan itu. Kami menertawakan, jujur saja. Kenapa? Karena itu cerita internal kalian. Keadaan yang sebenarnya yang harus menjadi tolak ukur kebenaran keadaan. Kenapa ini kami harus bercerita? Karena Al-Quran mengatakan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Salah Al-Quran? Tidak. Kok bisa benar? Baca Matius 26 nomor 59. Imam kepala bahkan mahkamah agama melakukan apa? Makar. Al-Quran salah? Tidak. Dari mana Al-Quran tahu ini? Rasulullah baca Bible? Tidak. Rasulullah ke Vatikan? Enggak juga. Rasulullah ke Yerusalem? Enggak. Rasulullah kemudian bertemu Paulus? Tak ada. Bertemu Matius? Tidak juga. Allah subhanahu wa ta'ala yang menerangkan mereka melakukan makar untuk membunuh Nabiku Isa alaihissalam. Itu dalil. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian palsu. Makar. Makar itu. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Dan mulai hari itu Yesus tak lagi muncul nampak di tengah-tengah Yahudi. Dia sembunyi di gurun di kota yang di sebuah wilayah yang bernama Efraim bersama dengan muridnya. Sembunyi dia. Lalu kemudian Farisi, imam kepala mahkamah agama, membuat sayembara. Siapa yang melihat Yesus, tolong tunjukkan, kami akan bunuh. Apa tujuannya dibunuh? Tujuannya apa dibunuh?
Tujuannya supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Ada di situ iman Kristen masuk? Nggak ada. Iman Kristen mah beda. Dia harus dibunuh demi menebus dosa. Sampai-sampai Yesus disebut anak domba lah. Ya kan? Padahal itu juga bertentangan dengan tradisi Yahudi. Yang dipersembahkan nebus dosa hewan, bukan manusia. Kecuali Dewa Molok, baru manusia. Lagi-lagi nak berat Dewa Molok nanti. Jadi kalau saudara mengatakan makna, fakta, makna, faktanya Yesus tidak menerima suap. Faktanya Yesus bukan orang terkutuk. Faktanya Yesus bukan pengkhianat. Faktanya Yesus bukan orang fasik. Faktanya Yudas fasik, faktanya Yudas pengkhianat, faktanya Yudas menerima suap, faktanya Yudas terkutuk. Kenapa Anda balik ceritanya? Faktanya Tuhan mengatakan menggantikan. Menebus. Yang menebus orang fasik, yang menebus pengkhianat, yang menebus penerima suap, yang terkutuk, yang menerima suap. Kenapa ente bolak-balik? Tuhan mengatakan maknanya, jangan kau sebarkan, jangan kau mendekati, jangan kau berpelukan dengan kebohongan. Orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kenapa maknanya Anda putar balik? Fakta Anda putar, makna Anda bolak-balik. Apa yang Anda sebenarnya inginkan? Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Pengkhianat. Kenapa ente semuanya berkongkol kepada pengkhianat yang adalah iblis itu? Kenapa? Kenapa pingin kali ente semua membunuh orang yang benar, membunuh orang yang suci, membunuh hamba yang suci? Apa sebenarnya tujuan kalian? Tujuan kalian apa? Tujuannya adalah untuk menebus dosa-dosa kalian. Itu ajaran siapa? Nebus dosa dengan membunuh orang yang suci. Itu bisikan siapa? Bisikan siapa? Bisikan siapa yang merasuki Yudas tuh? Bisikan siapa sehingga ada kesaksian-kesaksian palsu tuh? Bisikan siapa kemudian mereka dengki-dengki semuanya terhadap Yesus tuh? Apa tujuan mereka dengki? Apa tujuan mereka mensaksikan palsu? Apa tujuan mereka menyalibkan Yesus? Politik dan ekonomi. Terus Kristen mau ngapain? Kalau berbicara makna, berbicara fakta, Anda kenapa justru diputar-putar? Mau fakta ke lebih dulu, mau makna ke lebih dulu, semua Anda salah-salahkan. Maknanya Anda putar balik, faktanya Anda putar balik. Lalu kemudian kalau mengada-adakan, saudaraku bro admin, yang disebut mengada-adakan, tidak ada dasar landasan fondasinya, lalu dibuat-buat. Itu mengada-ngada, Bung. Contoh, dengan darah Yesus, satu orang yang masuk ke bumi membawa dosa. Dengan darah Yesus seorang dosa dihapuskan. Ini dari mana dalilnya? Ada dari firman Tuhan? Tak ada. Mengada-ngada. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kita bisa kenal, kata Yesus. Apa dari buahnya itu? Indikasinya jelas kok. Memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah kemudian aku berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Nah sekarang buahnya ini di mana? Di Islam, di Hindu, Buddha. Tak ada. Di ente yang beriman kepada hal yang diada-adakan tadi. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Entah Anda itu pendeta, entah Anda itu romo, bromo, promo. Kalau kebenaran sudah terkuat, lo legowo nerima kebenaran itu. Sudah menjadi Kristen bang, saya 67 tahun, 800 tahun. Ya kalau salah tinggalkan. Udah tahu salah, tinggalkan. Tapi di situ saya makan duit bang, tinggalkan. Hidup ini hanya sementara. Kebenaran yang hakiki adalah Yesus orang suci tidak akan mungkin tersentuh oleh kemunafikan, kejahatan orang-orang munafik pada zaman itu. Apa dalilnya? Orang benar tidak akan tersentuh oleh apa yang Tuhan tidak inginkan. Mazmur 105 nomor 15, jangan kau ganggu Mesiasku, jangan kau sentuh orang-orang yang kuurapi. Amsal 6 nomor 16,
6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hati Tuhan. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Membunuh Yesus adalah perkara yang dibenci oleh Tuhan. Kalau hal yang dibenci Tuhan, kalau hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan, Anda jadikan sebagai landasan keselamatan, berarti Anda menginginkan keselamatan dari hal yang dibenci oleh Tuhan. Apakah itu masuk akal? Tidak masuk akal. Anda menginginkan keselamatan dari hal yang dibenci Tuhan. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam di hati Tuhan. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus. Kalau betul-betul Yesus yang dibunuh, maka pembunuhan terhadap Yesus bukan menebus dosa, tetapi pembunuhan terhadap Yesus, jika benar-benar Yesus yang dibunuh, itu akan melahirkan dosa besar di mata Tuhan. Jadi Anda mau kemana? Firman Tuhankah yang Anda pilih, atau firman perjanjian baru yang buatan orang-orang yang tidak kenal itu Anda pilih? Ini dalil, Bu. Dalil. Jadi kalau Anda mengatakan saya salah, silakan. Itu karena Anda masih Kristen. Tapi kalau orang menggunakan akal sehat, untuk apa saya beriman kepada sesuatu yang tidak benar? Meskipun saya dari lahir, meskipun saya sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau tidak benar, buat apa? Buat apa? Semua melanggar, data dilanggar, konsep dilanggar, fakta dilanggar, makna dilanggar. Hanya ego dalam beriman yang harus dikokohkan. Untuk apa? Wah, ini nggak bisa saya terima. Kenapa? Karena yang menjelaskan Bang Suma harusnya pendeta yang menjelaskan kepada saya, dosen-dosen saya. Oh, nggak bisa. Tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita adalah orang yang melihat noda di wajah kita. Yang bisa mengatakan di wajah kita itu ada noda adalah orang lain. Kalau kita yang mengatakannya, kita tidak bisa melihat wajah kita kecuali bercermin. Cermin itu adalah gambaran hal yang di luar kita. Maka yang di luar kita lah yang bisa menegur kita. Saya kira begitu, Bung. Saudara-saudara saya, tak ada niat sama sekali untuk merendahkan ataupun apa. Ini saya hanya berdasarkan Bible dan berdasarkan kitab suci Al-Quran saya. Saya tidak menghujat, saya tidak menista. Kecuali orang-orang yang susah diajak dialog, baru terkadang saya melakukan penekanan. Silakan. Ya, sama-sama. Silakan Pak Mario. Oke, thank you Bang Zuma. Ini diskusi kok, santai saja. Saya tidak menganggap Bang Zuma menghujat atau apapun. Diskusi santai. Walaupun ada agak tinggi, tapi itu tidak masalah buat saya. No problem, kita kan pernah dulu, jadi nggak ada masalah. Baik. Oke, jadi begini. Dari omongan Anda, saya ambil kesimpulan, Anda percaya Yesus yang disalib. Saya betul, tidak ya? percaya. Saya tidak percaya. Sorry. Saya dari percaya. omongan Anda, Yudas yang disalib. Berdasarkan Bible, yes. Berdasarkan Bible, yes. Oke. Ya. Jadi Yudas yang disalib. Kalau begitu, tolong beritahu saya buktinya yang jelas, tidak gamblang. Baik. Tidak gamblang. Yang jelas, gamblang, konklusif dan Baik. tidak ambigu. Baik. Yang bukti mengatakan Yudas disalib. Baik. Tolong kasih saya. Thank you. Oke. Dinda Ardiansa bisa bantu saya open kamera? Alkitab Sabda, jangan pakai di luar daripada kekristenan. Pakai yang ada di internal saudara kita sendiri. Siap, Gurunda. Matius 27 nomor punggung 5. Siap. Nomor 5 atau ayat 5. Siap Gurunda. Izin. Ya, dibesarin. Buka. Host, tolong besarin saya. Oh ya, aku sendiri hostnya. Iya. Alkitab Sabda. Iya, baik. Maka ia Alkitab Sabda, Gurunda. Iya, paralel. Maka ia pun melemparkan uang perak itu. Oh, paralel, Gurunda. Baik. Paralel. Baik. Supaya kita lihat dari versi tahun ke tahun. Baik. Nah, ini. Siap Gurunda. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini versi 74 TP. Versi TL-nya, maka ia pun mencampakkan segala keping perak itu ke dalam bait suci. Oke. Lalu bait Allah itu serta berjalan lalu pergi menggantung dirinya. Oke. Baik. Sekarang coba lihat kodeks yang muncul di situ, kata Ripto. Kodeks sampingnya 4496.
4496. Baik Gurunda. Ini Yudas mencampakkan ini. Iya, mencampakkan. Betul. Terus 402. Betul, Gurunda. 402 Anakereo. 402 Anakereo. Ya, Anakereo ini Gurunda. Apa tuh? Betul. Mengundurkan diri, menyingkir. Mengundurkan diri, menyingkir. Pergi. Yang terakhir kai. Ya. Kata sambung. Oke. Terus ke bawah. Kai apel Ya. teo. Terus ke bawah catatan fullnya bacakan. Catatan full. Siap. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau Cedar. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, sudah. Masya Allah. Dah. Mati pada saat itu hanya bisa dilakukan dengan cara disalibkan. Oke. Ya. Mau tambahkan lagi atau saya boleh tanggapi? Saya tambahkan sedikit. Oke, nggak apa-apa. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai penyaliban, tadi kita bisa melihat dengan akurat. Kalau dikatakan Yudas itu bunuh diri, ternyata kata bunuh diri itu tak ada di situ. Yang harusnya di sana adalah menyingkir atau menghindar. Terjemahan yang sebenarnya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu menyingkir dari situ. Nah, sekarang kita lihat, apakah betul yang diterangkan oleh catatan tersebut? Karena banyak orang Kristen mengatakan Yudas itu kemudian bunuh diri. Nah, mari kita lihat kerancuhan atas kejadian tersebut. Adanya kontradiksi dua laporan yang berbeda. Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Kemudian uang yang dilemparkan dipungut oleh imam-imam, lalu imam-imam membeli tanah. Sedangkan cerita dari Kisah Para Rasul 1 18-19, Yudas terlebih dahulu membeli tanah lalu bunuh diri. Kontradiksi, kontraindikasi, kontrasepsi, pil KB-nya salah sasaran. Saya ulang kesimpulannya, Matius 27 nomor 5 sampai 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Yudas tidak beli tanah. Yang membeli tanah imam-imam. Di dalam Kisah Para Rasul 1 18-19, Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Imam-imam tidak beli tanah. Kontradiksi yang sangat luar biasa. Satu mengatakan Yudas melemparkan duit lalu bunuh diri, yang membeli tanah adalah imam-imam. Yang satunya mengatakan Yudas membeli tanah dulu baru bunuh diri. Tak ada kebenaran bila mana disaksikan oleh dua orang yang bertentangan narasi. Silakan Anda bantah. Oke, thank you. Langsung saja. Mohon maaf sekali, itu ayatnya tidak ada bukti konklusif sama sekali sedikit pun tentang Yudas yang disalib. Sama sekali tidak. Walaupun dengan tafsiran dari sabda, itu hanya tafsiran dari sabda. Itu masih bisa diperdebatkan dan tentu saja itu tidak betul. Dan dia menggantung dirinya bukan berarti disalib juga. Banyak cara menggantung diri. Walaupun mungkin disalib, tetapi tidak mungkin di dalam kejadian itu adalah Yudas yang disalib. Begitu. Jadi, kalau memang itu betul Yudas yang disalib, lalu mengapa 7 perkataan salib itu semuanya dari Yudas begitu? Terus mengapa tidak ada catatan bahwa kalau Yudas yang disalib, kok dia tidak ada bicara begini ya? Woi, salah salib coy! Woi, gue Yudas! Lu masa salib gue? Ini Yudas, lu gak bisa lihat apa ini? Gak ada perkataan seperti itu ya? Bung, saudara, saya jawab itu. Sekali Yudas ketika mau disalib. Saudaraku Mario, dengarkan. Ente melawak. Kalau cerita itu ada, bisa salah salib begitu. Itu kalau cerita yang paling penting bukan narasi saya konyol. Konyol bang. Karena cerita yang Anda baca ini adalah cerita yang muncul puluhan tahun setelahnya. Bagaimana mungkin cerita-cerita, salah salib? Itu cerita andai saja yang menuliskan pada saat itu juga. Ini cerita muncul puluhan tahun setelahnya. Itu satu. Kemudian yang perlu menjadi perhatian saudara adalah surat Paulus yang dituliskan kemudian 30 tahun kurang lebih setelah kejadian. Apa yang dituliskan oleh Paulus di situ, Bung?
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tolong pertanggungjawabkan kepada saya hari ini juga. Apa sebabnya Yesus terkutuk di atas tiang salib? Jawab. iPhone. Oke, saya kira gitu, Adinda dan guru-guru saya yang ada di sini dan saudara saya, para guru saya rehat dulu. Ini azar dan saya mau berjalan ke gunung seperti biasa, mau semedi di sana supaya lebih terang kelihatan Yudasnya yang disalib, bukan Nabi Isa alaihissalam. Mari kita renungkan bersama apa yang kita sajikan semua ya, semoga menjadi edukasi bagi kita dan utamanya saudara-saudara yang dibawa, yang bingung, yang berencana kemudian ingin pindah ke agama Kristen, direnungkan lagi keadaan ini. Agama Kristen itu agama baik, tetapi baik belum tidak selamanya benar. Sementara saya pamit undur diri, sahabat-sahabat sekalian. Saudara Mario, silakan dilanjut. Ini belum selesai, Bang. Tadi kan tendang, saya keluar sini. Oke, silakan. Ya, 10 sampai 15 menit. Silakan. Oke, thank you. Matius 27:38 dengan jelas mengatakan Yesus yang disalib, bukan Yudas. Silakan Anda lihat tafsiran sabdanya begitu. Dengan jelas apakah itu mengatakan bahwa Yudas yang disalib? Kalau Anda percaya kepada tafsiran sabda, begitu. Itu sama sekali bukan ayat yang konklusif ya. Sama sekali nggak ada ayat yang konklusif. Jadi ada nggak? Saya mau tanya lagi, ayat yang lebih konklusif lagi dengan jelas mengatakan itu? Ada nggak? Ada. Silakan tunjukkan lagi. Thank you. Galatia 3 nomor 13. Ya, langsung dibacakan aja. Iya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk ini? Oke, mana ditulis Yudas di situ yang disalib? Sekarang saya tanya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Siapa di situ nggak ditulis, Bang? Tadi kan pertanyaan saya jelas ya. Apakah saya tahu. Ditulis ada tulisan Yudas yang disalib dengan konklusif, tidak ambigu, gamblang apa adanya? Itu saja. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara, yang terkutuk Yesus atau Yudas? Yang terkutuk adalah Yesus karena dia menanggung kutuk. Tapi bukan Yesus. Bukan Yudas ya. Bukan Yudas. Sekarang saya tanya, ada nggak ayat yang tadi? Ada ayat yang jelas. Saudara, jangan saudara bawa ajaran Kristen ke penyaliban. Ada tertulis berarti harus masuk ke kitabnya orang Yahudi. Ada tertulis berarti Ulangan 21. Berarti orang yang dikutuk ini adalah orang yang dihukum mati berdasarkan dosa yang setara dengan hukum mati, karena dia dikutuk oleh Elohim. Kenapa dia dikutuk oleh Elohim? Karena dia makan suap. Kok no? Kenapa Anda melarikan tradisi penyaliban pada saat itu dengan tradisi pagan Anda? Ini pertanyaan saya yang jelas, Bang. Pertanyaan saya jelas. Kalau Yesus ditulis di dalam Alkitab, dia yang disalib, ditulis dengan gamblang, jelas apa adanya, tidak multitafsir. Iya, itu dituliskan bukan kapan? Yudas. Saya tanya, itu ditulisnya kapan? Pada saat kejadian, sebelum kejadian, atau setelah kejadian? Setelah kejadian pasti. Setelah kejadian. Masa pas kejadian ditulis? Nggak mungkin. Maka dari itu, setelah kejadian kan? Kalau setelah kejadian orang menuliskan bom-bom di situ, boleh nggak? Ya boleh saja kalau tahunnya itu sesuai. Boleh. Kalau tahunnya sesuai ya boleh. Boleh. Tapi masalahnya sekarang tahunnya sesuai enggak? Oke, boleh. Berarti jangan ke situ dulu, Bang. Jangan ke situ dulu. Makin menjauh ini. Ini makin menjauh. Saya tanya kepada saudara. Saya tanya, apakah bisa. kemudian ketika orang menuliskan Yesus, bom-bom atau siapapun itu boleh? Boleh. Menurut saudara. Saya nggak akan jawab itu lagi. Nah sekarang apa takarannya? Itu lagi. Sabar. Apa takarannya, kebenarannya bom-bom, Yudas, Yesus atau siapapun yang benar-benar disalib pada saat itu? Apa takarannya? Ya, takarannya apa? Saya jawab itu. Takarannya saya apa? jawab itu. Takarannya saya jawab adalah itu setelah Anda jawab saya. Setelah Anda jawab saya dulu. Baik. Oke. Baik. Berarti silakan. tidak ada ayat konklusif yang mengatakan Yudas yang disalib, betul? Ada. Enggak, mana? Ya wes, mana? Setelah yang tadi Galatia terus ada lagi.
baik. Kasih saya. Yang datang, sabar, Konklusif, detil, sabar. bukti. Oke, sabar. Pada saat Oke. penangkapan murid Yesus, penangkapan Yesus, Ya, siapa murid yang tidak melarikan diri? Jawab dengan jujur. Petrus. Kena Anda di sini. Dia kepelataran. Kena Anda di sini. Saya ulang pertanyaan saya kasih kunci jawabannya. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Pertanyaan saya, pada saat penangkapan Yesus, ada satu murid yang tidak lari meninggalkan Yesus. Itu siapa? Jujur. Langsung jawab aja. Ada nggak ayatnya? Langsung jawab aja, Bang. Langsung Saya jawab tanya aja. saudaraku, yang Langsung datang jawab aja. membawa tentara Romawi itu siapa? Langsung jawab aja. Langsung jawab aja. Siapa? Siapa? Iya, langsung jawab aja. Ada nggak ayatnya? Begitu. Saya tanya, yang berkata Nggak yang bisa kucium aja. itulah Yesus. Jangan Itu siapa? menjawab pertanyaan. Jangan menjawab pertanyaan dengan memberikan pertanyaan. Tapi Oke. langsung saja. Yudas Oke, sang langsung pengkhianat mengantar tentara Romawi untuk kemudian menangkap Yesus. Betul atau betul? Itu betul. Betul. Terus mana ayat yang mengatakan Yudas disalib? Pada saat murid-murid lainnya berlari ketakutan, apakah Yudas ikut berlari? Langsung terus jawab aja. Jawab aja. Tunggu sendiri. dulu, Saya jawab mau dong. dengar ayatnya. Pada Iya, langsung saat aja terus. Jawab sabar sendiri. dulu, jangan panas gitu, sabar dulu. Pada Saya saat nggak panas. pada saat murid-murid Yesus ketakutan kepada tentara Romawi, apakah Yudas ikut lari? Jawab. Jawab dulu aja langsung. Langsung saya mau tunggu ayatnya ini. Ingat Bung, yang bersahabat dengan tentara Romawi adalah Yudas. Yang datang kemudian menemukan Yesus pada tempat persemuannya di Adalah Efraim Yudas. itu adalah Yudas. Adalah Pertanyaan saya, Yudas. pada Adalah saat Yudas. Oke. murid-murid yang lain ketakutan Ya. dan berlari Ya. pada saat penangkapan, Oke. Yudas ikut berlari enggak? Ya udah nggak deh, nggak lari deh. Ya, Enggak lari. Catat ya teman-teman. Ya, Yudas tidak lari. Oke, Ya, murid-murid oke. semua lari. 11 Ya, murid ya, ya, sudah ya, berlari, Yudas tidak berlari. Anda baca kemudian di Markus 14 nomor 50 nomor 52. Setelah ada oknum yang ditangkap, ada seorang anak muda berlari Telanjang. meninggalkan Oke. kain lenan telanjang. Itu siapa? Nggak tahu, nggak ditulis. Yohanes 13 nomor 4 yang menggunakan kain lenan di situ siapa? Langsung jawab aja. Yudas begitu. Yesus. Yesus. Yes. Oke. Ah, gimana? Ya, oke. Jadi yang Terus ditangkap ini lanjut. siapa? Lanjut, Yesus yang ditangkap. Oke. Loh. Kok Yesus yang ditangkap? Ya, jadi siapa Bang menurut Bang Zuma? Yesus menggunakan kain lenan. Yohanes 13:4 sejenak sebelum perjamuan terakhir. Ya, oke. Oke. Jadi, lanjut. Lalu Ya, ada udah. yang ditangkap. Oke, Yudas tidak kabur. 11 Ya, Yudas muridnya tidak kabur. kabur. Ada Ya. seorang pemuda di belakang orang yang ditangkap ini kemudian melepaskan kain lenan. Siapa yang Oke, menggunakan oke. kain lenan? Yesus atau bom-bom? Yesus. Yesus. Berarti yang ditangkap siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Satu. Yesus yang lari, Yesus juga yang ditangkap. Berarti ada satu di antaranya yang diserupakan. Siapa yang diserupakan dan siapa yang diselamatkan? Jawab. Siapa yang ditulis diserupakan di sana? Tolong jawab. Thank you. Saya Ini udah tanya lari loh kepada dari ayat saudara. Yudas loh. Tadi Ini Anda udah lari dari mengatakan, ayat yang sabar Yudas loh. Bung, saudara Mario, Anda mengatakan udah yang lahir dari ditangkap. ini. Saudara, Anda mengatakan lahir? yang ditangkap Yesus, yang menggunakan kain lenan lari Yesus. Ada berapa Yesus? Jawab ayatnya aja mana? Jawab ayatnya. Saya tunggu dari tadi ini nggak kelar-kelar. Anda berusaha keliling-keliling, lalu supaya memutarbalikkan mau yang lain, tapi nggak Sekarang bisa saya kasih tanya. jawaban ayatnya. Oke, begitu. yang ditangkap tadi siapa? Mana ayatnya Bang? Ini dari tadi nanya doang ini. Markus Atau ayatnya nggak ada? 14:50. Markus 14 nomor 50. Semua Oke, thank you. murid Langsung jawab, Yesus lari meninggalkan Yesus. Satu, semua murid Oke. berarti 11. Yudas masih tinggal kan? Ya, oke. 51-nya Ya, wes dah. di belakang Ya. Yesus. Nah, di belakang Ya, oke. Yesus
Ada seorang muda menggunakan kain lenan, lalu melepaskan kain lenan, lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya, Yesus ditangkap. Di belakang Yesus ada seorang pemuda menggunakan kain lenan juga. Siapa pemuda menggunakan kain lenan ini? Muridnya kah? Atau siapa? Nggak tahu, saya nggak tahu. Terus gimana? Jawabannya jadi? Jawabannya Yohanes 13 nomor 4, Yesus menggunakan kain lenan. Markus 14 nomor 52, murid-murid Yesus sudah tak ada di situ, tapi tiba-tiba muncul seorang pemuda menggunakan kain lenan. Siapa ini? Nggak tahu. Siapa yang menggunakan ini? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak ditulis ya kan? Nggak tahu. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Mereka tidak jelas siapa yang kemudian mereka tangkap dan mereka bunuh. Apakah Yesus atau orang yang diserupakan? Berarti tidak ada ayat yang mengatakan Yudas yang disalib ya? Setuju sekarang pertanyaan Setuju saya ya? sekarang pertanyaan saya. No, jawab dulu jawab dulu. Kan belum dijawab itu. Jadi tidak ada jawaban yang konklusif tentang Yudas yang disalib sesuai yang Anda percayai. Ada ya wes, mana ayatnya? Orang Ya wes, yang mana dikatakan ayatnya? Yesus. Lah kalau pendeta apa ini? Pendeta kucluk yang sudah tidak bisa kemudian membantah data-data saya. Iya, Saudara termasuk Anda. Saudara Terus Maria, lanjut. Saudara Iya. Maria. Jelas dikatakan di dalam kitab saudara nih. Saya terangkan kepada saudara ya. Jangan iya tapi Anda tidak mau mendengarkan. Dengarkan. Saya dengar kok dari tadi. Lalu semua murid meninggalkan Yesus. Lari. Lalu kemudian ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Jawab sendiri. Jawab sendiri. Saya sih tunggu jawabannya dari tadi loh. Saya tunggu jawaban Yudas disalib. Nah, saya tunggu jawaban itu. Saya tunggu jawaban Ada itu. seorang yang menggunakan kain lenan. Siapa seorang yang menggunakan kain lenan ini? Jawab sendiri, Bang. Yohanes 13 nomor 4. Siapa di situ? Jawab sendiri. Diskusi kok disuruh jawab sendiri gimana? Biar cepat. Ini diskusi, Saudaraku Iya, Mario. Ini diskusi. Kenapa sih? Bacain aja. Enggak, Anda bacain aja. Saya dengerin kok. Anda bacain aja, saya dengerin. Ente tidak tahu, ente harus terima jawabannya karena ente tidak tahu. Iya, Itu tertulisnya hanya baca seorang ayatnya doang muda. kan? Ya Iya, wes. iya ente kalau kan ente tidak tahu jawabnya. Berarti ente harus Iya. terima jawabannya dari Bang Juma. Ya wes, udah, tunggu aja. Maka tolonglah jawaban. Ya wes, maka tolonglah jawaban yang sesuai pertanyaan saya. Setuju kan? Iya Lah, dong. Iya kan? Iya. Sekarang makanya dilihat dari Iya, ayatnya. mana jawabannya? Tadi kan Sebentar saya dulu, minta sabar. jawaban yang- Tunggu, ente banyak tidak tahu, ya kan? Ente banyak tidak tahu karena ente tidak mau tahu. Makanya kami jelaskan di sini. Silakan Bang Juma. Yohanes 13 nomor 4, Yesus menggunakan kain lenan. Setuju? Setuju dong. Ya, lanjut aja. Itu lanjut. Itulah Ya, Anda. iya aja deh, biar cepat. Kok iya ada sih? Iya atau iya? Ya, biar cepat saya mau tahu jawabannya. Iya kan? Nah, Yohanes 13 nomor 4. Saya mau cepat saja. Yesus menggunakan kain lenan. Markus 14:50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yudas tidak melarikan diri karena dia berkongkol dengan orang Romawi. Ada seorang pemuda yang waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Ini siapa? Oke, kan anggaplah itu Yudas yang pakai kain lenan lah ya. Nenekmu Anggaplah kiper. Yudas. Anggaplah Yudas yang pakai kain lenan. Oke. Tadi sudah jelas-jelas Yesus yang menggunakan kain lenan, kok anggaplah Yudas? Bradmin, kasih paham Tadi Bradmin, saya jawab jangan gitu Yudas. Bradmin ya. Sekarang Anda jawab Yudas. Problemnya Anda mau mencari tahu siapa yang pakai lenan atau mau menunjukkan mana ayat yang mengatakan Yudas yang disalib itu dulu. Kalau Anda mau saya menjawab siapa yang pakai lenan, ya wes abis ini. Tolong jawab dulu, ada nggak ayat yang mengatakan Yudas disalib dengan Kecil suaranya. Minoritas. Saya ulang Suara lagi ya. minoritas. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri dan pergi melarikan diri. Ada seorang muda
yang menggunakan kain lenan yang adalah Yesus mengikuti dia yang sudah ditangkap. Mereka hendak menangkapnya. Kenapa pemuda ini masih mau ditangkap kalau sudah ada yang ditangkap? Kenapa mau 2 orang? Harusnya kan cuma 1. Kenapa masih mau menangkap yang menggunakan kain lenan? Karena mereka ragu yang ditangkap ini Yesus atau bukan. Kenapa bisa kayak begitu? Baca Yohanes 18. Ketika Yesus kemudian didatangi oleh oknum Yudas dan tentara Romawi, Yudas bertanya, oknum itu bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Yudas berkata, Yesus dari Nazaret. Itu menandakan bahwa yang di depan Yudas ini bukan lagi Yesus. Oke? Bukan lagi dalam bentuk yang asli, karena tidak mungkin kemudian Yudas tidak mengenal muridnya, gurunya. Maka yang terjadi dalam Markus 14 ini, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya menggunakan kain lenan, yaitu Yesus, untuk menutup badannya, mengikuti orang yang sedang ditangkap. Lalu mereka pun hendak menangkap yang menggunakan kain lenan. Ada apa menangkap 2? Tetapi pemuda itu melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang, lolos. Siapa yang menggunakan kain lenan lolos dari penangkapan? Yesus. Siapa dia yang sudah ditangkap? Orang yang diserupakan. Siapa? Orang yang makan suap. Siapa? Orang yang dikutuk. Siapa? Orang yang berkhianat. Siapa? Orang yang makan suap. Siapa dia? Yudas. Dah selesai kita ya. Mantap. Udah lewat 15 menit ya. Saya mau ibadah. Kita sapa dulu Gurunda. Ini ada tamu. Sebentar. Kita ada tamu Gurunda. Big Brother, hello. Hello Big Brother. How are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce Big Brother. He is our teacher. He is an expert in the Bible. Currently, we are discussing for who was crucified. But actually, it was not Jesus who was crucified. Is there anything you want to say, my brother? Yes. Yes, 100%. If you look at the Quran clearly states that shubbiha lahum. It was appeared to do so for them too. Shubbiha lahum. Masyaallah. Oke, saya pamit dulu. Jadi asar. Lanjut Gurunda. saya mau lanjut ke gunung. Jadi Bang Zuma, mungkin jawaban dari Pak Mario gini, Bang Zuma ya. Yang penting ditebus, pokoknya Yesus disalib gitu ya. Ya enggak gitu dong Pak. Ya, silakan Saudara Mario, mohon maaf, ini hanya sekedar edukasi aja. Silakan Anda mau percaya atau tidak, saya kembalikan kepada saudara. Tidak ada paksaan untuk mengimani apa yang saya sampaikan. Yang pasti tujuan saya hanya untuk mencerahkan. Kalau itu dianggap sebagai pengaburan, silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Hanya ini harus kita renungkan, baik umat Islam maupun saudara-saudara kami Kristen. Kebenaran Al-Quran semakin terkuat di mata kami dengan penjelasan ini. Kalau kemudian saudara menganggap itu keliru, silakan. Tak ada paksaan, kita hanya berdiskusi. Saya pamit undur diri, teman-teman. Terima kasih banyak para guru-guru saya yang ada di sini. Subhanakallah bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Saudara Mario. Thank you, kapan-kapan diskusi lagi. Siap. Thank you. Siap. Ya, Terima kasih. Gurunda. Oke, tunggu dulu Mario. Can you speak English? Yes, my English is belepotan. Aduh, Bro Admin, can you speak English? Wah, aku pasif Bang. Oke, Big Brother. Yes. Is there anything you want to say to us? Yeah, I will ask the Christian brothers just one simple question. Yep. Please make your voice louder, brother. Okay. Please make your voice louder. Okay. Can you hear me now? Okay. Just Okay, it's well. Just one simple question.
Okay. Kang Ardian, Oke. saya izin sebentar, di bawah ada si Song, kayaknya dia agak bisa bahasa Inggris meskipun agak belepotan. Kayak katanya dia mau Siapa? naik. Saya si Song. Saya izin pamit. Terima kasih Kang Ardian saya. Oke, Semuanya terima para kasih. guru. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, aku akan naikkan si Song. Katanya dia bisa bahasa Inggris. Song, can you speak English, Song? Wah, Song. orang bisa bahasa Cina. Bisa bahasa Kuclu Cina kirain atau enggak? bisa bahasa Inggris. Buang aja, buang. Kalau nggak bisa buang aja, buang. Bisa, jangan Buang aja, dong. buang. Tadi kan Bisa nggak? Bisa nggak? ngobrol, jangan galak-galak dong. Bisa nggak bahasa Inggris? Wah, bisa bahasa Tanya. Cina. Nah, kan jawabannya begitu kan nggak nyambung, buang. Ya parah ini. I'm sorry, brother. It's crazy. Oke, Mario. Ya nggak apa-apa. If you want to discuss something in English, maybe I okay. can speak. Tapi I'm sorry, my English is not good as you. Gitu. Oke. I can understand, inshallah. Just one simple question. Waalaikumsalam. Ada translatornya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. How are you, big brother? Alhamdulillah. Alhamdulillah, how are you, sister? Alhamdulillah. Salam Guruda, Bang Zuma, Bang Ardiansyah. Waalaikumsalam. Dewa semuanya, Pak Hadi. Kurang Ustaz. bisa Ya, louder saya nggak balik suaranya? aja. Calming. Oh, okay. Is it clear enough now? Oke, it's well. Oke. Okay. Alright. So, it seems Bang Mario mau komunikasi dulu ya sama big brother. Nanti saya Iya, bantu terjemahin buat tuh. teman-teman. Mario, silakan Mario. Enggak, tadi Big Brother mau ada pertanyaan kan, dia bilang there is one simple question to my brother Christian, dia bilang begitu. Langsung aja. Okay, right. Yeah. Go ahead, big brother. If you want to have a question to our Christian friends, Mario here is the Christian friend. All right, Jazakallah khair, sister. Just one simple question. Can God be created and uncreated at the same time? Okay. God created and uncreated at the same time. Do you understand, Mario? What he say? Of course no. Do you understand? There is no God created. There is no God created. God only create something or someone. There is no God created. Mungkin maksudnya nggak ada Tuhan yang diciptakan gitu ya, Bang Mario. Tadi kan Kalau pertanyaannya. kalau Inggris saya konyol, tolong diterjemahan yang bagus aja. Thank you. Iya, nggak. Tadi kan pertanyaannya apakah? Sorry, big brother. Wait, let me try to clarify to the audience first. Okay. So, jadi pertanyaannya apakah Tuhan itu bisa diciptakan dan menciptakan pada saat yang sama gitu kan ya? Tapi Bang Mario bilang Tuhan itu tidak bisa diciptakan, gitu ya Bang? Yes. Yeah, he said God cannot be created, big brother. That's what he said. Okay, if God is uncreated and can't be created, how can you explain the Trinity? Of course, the Trinity, nothing is created. Do you assume that there is some point of Trinity is created? You know, when I learn about the Father is something or entity without any form, yeah, and the rest of the components of the Trinity, which is the Son, who is a human being, and also the Holy Ghost is made of light. So if the Father has no form, and in its meaning itself is uncreated, and the rest of the components are created. So how can God be created and uncreated, or created or uncreated at the same time? Okay, Jesus is not created. For the first point is Jesus is not created. Jesus takes human form. God takes human form, gitu. And then the Holy Ghost is not light. No, it's not a light. There is nothing in the scripture says Jesus is created and then Holy Ghost is created. There is nothing in scripture like that.
if scriptures to one side, we start using our own intellect. Yeah. So you are saying Excuse that me, big brother. Jesus. Let Sorry, me sister. help. I'll let you translate. Inshallah. I'll keep quiet. Inshallah. Translate dulu dong, Ukti, Siap. biar yang di bawah paham. Iya, iya. Iya, jadi pertanyaannya kan tadi apakah Tuhan diciptakan dan menciptakan pada saat yang sama, dan Big Brother menanyakan konsep Trinitas. Karena kalau pada konsep Trinitas itu kan ada God the Father, ada Bapa yang menciptakan, ada Yesus dan Roh Kudus yang diciptakan gitu. Tapi menurut Bang Mario, Yesus dan Roh Kudus tidak diciptakan. Gitu ya Bang Mario tadi bilangnya, singkatnya seperti itu. Ya. Oke. Ya. Go ahead, Big Brother, continue. Yeah, well, because for me it doesn't make sense. Because end of the day, the Son and the Holy Spirit are separate entity from the Father. The Father is formless. Yeah, He has no creator, and He's the one who initiated the rest of the Trinity. But that is a creation. So how can the Creator and the creation be one God? Oke. Mau diterjemahin? Terjemahan dulu deh biar yang di bawah juga enak dengar. Oke, silakan. Satu persatu ya. Ya Bang Silakan. Ardiansyah ya. Izin. Jadi Silakan. bagaimana mungkin ya, jadi Bapa itu, Tuhan God the Father itu menciptakan, sekali lagi diulang sih sebenarnya, formless kan, nggak berbentuk. Tuhan Bapa itu nggak berbentuk, sedangkan Jesus dan Holy Spirit, Roh Kudus itu diciptakan berbentuk. Sekali lagi sih sebenarnya ditekankan lagi, nggak bisa satu pencipta dan yang diciptakan itu pada saat yang sama. Oke, saya langsung jawab. Okay, for the first thing is God is different person with Jesus, and then Holy Ghost is different person. When the Trinity say Trinity is three person in one nature. I bet you already heard about this. And then when the Trinity says Jesus is God but takes in human form, it doesn't mean itu tidak berarti bahwa dia itu adalah ciptaan begitu. It doesn't mean he's a created. No, but just takes a human form. Doesn't mean it created. Yeah, only that. Thank you. Okay. When he's saying the human form, and he's saying it's not created, my question is this: you are a human form. Are you created or not? Okay, I'm of course created. I was born from my father and mother. Oh, sorry. Oke, ya nggak apa-apa, saya terjemahkan sampai situ kan ya. Jadi tadi Bang Mario sampaikan bahwa Jesus itu bukan ciptaan, dia hanya mengambil bentuk manusia. Tuhan mengambil bentuk manusia tapi bukan ciptaan. Dan Big Brother tanya lagi jadinya, kalau kamu manusia itu diciptakan atau bukan gitu. Bang Mario bilang diciptakan dari dan ibu bapaknya ya. Sorry Bang, saya agak lupa tadi, diulang lagi. Bang Mario. Ya. Saya langsung jawab saja dalam bahasa Inggris. If you comparing me with Jesus, and you say Jesus is human, and then I'm also a human, it's a big mistake because Jesus is not from male and female intercourse. But I'm of course from my father and mother intercourse, so born with sperm and ovum. So I was born with need of my father and mother, begitu. Ya, kurang lebih itu. Silakan.
Tolong Mbak terjemahin nanti ya. Saya bukan bingung, tapi saya kebingungan cari terjemahan bahasa Inggrisnya. Saya bisa jelaskan dengan baik dalam bahasa Indonesia. Jadi saya jelaskan dengan singkat saja supaya Mbak nggak terlalu bingung nanti terjemahkannya. Tuhan tidak menciptakan kebingungan kalau yang tadi Anda katakan. Sebenarnya bukan karena natur Tuhan itu tidak mungkin simple. Kalau Tuhan itu adalah sesuatu entitas yang sangat besar dan kompleks, maka tidak mungkin simple. Jadi, dia pasti membuat kita yang pikirannya itu terbatas, itu bingung begitu. Jadi kalau Tuhan itu bisa sesederhana dimengerti, saya curiga kok Tuhan sesimpel itu begitu. Sorry kalau terjemahannya nanti membingungkan. Itu saja dulu. Thank you. Okay, hold on. So I need to translate to Big Brother first. Then, well, he said he's not confused, Big Brother, for the concept, but he's just confused on how to explain it in English. So he said that God is kind of complex. He's not that simple, but it's human that is limited. So, if God is not the source of confusion, but He is complex. So it's not easy it is not that simple to understand. So that's why he said. All right, then two things. One thing is this: if God is complex, He's not telling us about Himself. And how can He judge us when He's not actually clearing His things to us? That's the first thing. And the second thing is this: Trinity is like a squared circle. Does a square circle exist? I'm sorry, what? Square exists? Hello, can you repeat that? A square circle. Jadi kalau Tuhan itu nggak sederhana, nggak bisa. Ya, jadi seperti square circle, tau nggak, kotak dan lingkaran pada saat yang sama, gitu Bang. Seharusnya Tuhan itu nggak membingungkan, nggak bikin bingung, gitu kan, bukan sumber kebingungan. Tuhan itu bukan kotak dan circle pada saat yang bersamaan. Dewa izin. Ya, memang betul, saya setuju. Mario, kalau gue izin pamit. Mungkin bulat di saat yang bersamaan. Mario, izin pamit, permisi semuanya, Bang Andi, Bang Juma, Big Brother, makasih banyak. Bunda Kalming, Mbak Diansa, sholat asar di sini ya, sudah mau masuk sholat asar. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Waalaikumsalam. Thank you, Bang Dewa. Wabarakatuh, Bang Dewa. Thank you. Ya. Go ahead. Ini siapa nih? Saya atau? Oke. Sorry, saya 5 menit lagi sudah harus selesai juga karena naik mobil sudah mau sampai rumah. Jadi mungkin ini kalimat terakhir saya. Tadi saya udah ngomong kan, tinggal mau diterjemahkan atau gimana ya? Sorry. Bukan, tadi pertanyaannya bisa nggak? Apakah kotak dan lingkaran itu ada? Kotak. Sorry. Lingkaran itu exist atau enggak? Iya. Oke. Iya, jadi begini. Nggak mungkin kotak dan lingkaran itu bisa digambar di saat yang bersamaan. Itu tidak mungkin begitu. Tetapi sayangnya Tuhan tidak bisa didefinisikan sesederhana kotak dan lingkaran begitu. Karena pikiran manusia yang terbatas hanya bisa memahami apa yang sudah diwahyukan oleh Tuhan. Dalam hal ini ya tentu dari Alkitab saja. Begitu. Jadi ya betul sih yang tadi Bang Big Brother bilang bahwa ya tidak mungkin itu bisa dipahami kotak dan bulat tidak bisa disamakan begitu saja begitu. Ya sudah, thank you. Jadi nggak eksis ya kalau kotak dan lingkaran sama-sama ya, Bang Mario. Yes, betul. Ya. Yeah. So he said that it didn't exist, Big Brother. There is no such square circle, but according to him, the limited brain of human being cannot understand God that simple. So that's why God cannot be defined that way. I think it would be na'udhu billah min dhalik. It's going to be quite unfair from God's side if He doesn't explain about Himself, because in the Quran it says laysa kamithlihi shay. So we cannot compare anything to the Creator.
because the creator is unlike its creation. And what he's trying to prove, he's trying to prove a square circle, which he said doesn't exist. Okay, got it. So jadi nggak adil buat sebenarnya nggak adil kalau Tuhan nggak bisa menjelaskan dirinya gitu kan. Sedangkan kalau di Quran memang dijelaskan laisa kamitslihi syai'an, bahwa tidak ada yang menyerupai dirinya gitu. Sedangkan kalau di konsepnya teman Kristen kan jadinya membingungkan gitu. Gitu Bang Mario. Oke, baik. Ini kalimat yang terakhir penutup sekalian. Jadi begini, kita hanya memahami Tuhan dari apa yang sudah diwahyukan, dan lewat dari itu tidak begitu. Jadi bukan berarti kita menambahkan sesuatu dari apa yang sudah ada di dalam Alkitab, tidak, sama sekali tidak. Jadi apa adanya sesuai Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan, dan Allah itu satu, ya maka mau nggak mau ya kita menyebut Allah Tritunggal begitu. Oke. I'm sorry, I don't have any time anymore because I have arrived in my home. I was driving all the time, but thank you for your time, big brother. Maybe next time we will discuss more. Thank you for your time. 1 second, brother, no problem, inshallah. But one thing before you go, I would like to invite you to read the Quran with a sincere and open mind, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala guide me first and guide you and all of us. Ameen. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Thank you for your praying. I pray for you too. Thank you, big brother. Thank you. Thank you Mario. Thank you for your time. Di sini, ya, oke, thank you. Saya pamit dulu ya. Thank you. Oke, nice to meet you Mario. Oke. Nice to meet you too. Ayo teman-teman Kristen yang bisa bahasa Inggris silakan naik ke atas, yang nggak bisa bahasa Inggris juga nggak apa-apa sih, naik ke atas juga sih, boleh, bebas yang mana. Di sini ada Ustadz kita, ada Ustadz Handi dan juga Ustadz Sugi gitu kan. Ustadz Handi sama Ustadz Sugi masih monitor? Iya, rupanya mungkin tertidur. Di sini kita sapa dulu, ada Santo Asidik. Assalamualaikum Santo Asidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan Ustadz guru saya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan menunggu pihak Kristen naik ke atas. Untung ada Ukhti Kalming ini. Kalau nggak ada, wah bingung juga nih. Enggak lah Bang, insya Allah sebisanya aja. Saya juga kebetulan tadi sebenarnya udah lihat di bawah. Terus tadi sebenarnya Bang Dewa juga, Bang Dewa sebenarnya juga bisa itu harusnya bahasa Inggris. Cuma kayaknya terlalu ini apa namanya menyembunyikan diri. Ya soalnya kalau sama Big Brother ini memang sering di Komal Alwar, alhamdulillah lumayan aktif gitu Bang. Oke. Ada pertanyaan nih dari teman-teman di bawah untuk Big Brother. There are some questions, Big Brother. Okay, are you Muslim and where do you come from? Yeah, I'm a Muslim, alhamdulillah. I live in the UK and my ethnicity is Afghan, so I'm a Pashtun. Oke, teman-teman, jadi beliau memang Muslim dan beliau alhamdulillah Muslim ya kan. Beliau dari UK. UK itu Inggris ya, betul nggak? Inggris. Dan dia berasal dari mana itu tadi? Afghanistan. Etnisnya Afghanistan. Afghanistan, masya Allah. Ya, UK, United Kingdom. Betul, itu teman-teman. Can you speak bahasa, brother? What's that?
Indonesian language. Indonesian language. I mean bahasa it mean Indonesian language. Okay, if you look at the word bahasa, bhasha in Hindi also means language. Oh, okay. Yeah. Bahasa. Yeah, I can only say apa kabar. Apa kabar? Masya Allah. Kabar baik. Oke, Masya Allah. Too right, big brother. Ukti Kalming jangan turun dulu ya, karena Siap. bahasa Inggris saya terbatas ini. Bisa lah Bang Adrian, saya itu tadi udah bisa kok. Ya dikit-dikit doang. Ya nggak orang nggak tiap hari pakai bahasa Inggris saya gimana coba? Ya kalah lama yang tiap hari kan gitu kan. Iya, nanti bisa tiap hari kita Bang Adrian, insya Allah. Insya Allah. Jadi komponen internasional. Iya, insya Allah. Big brother, Bang Zuma is my teacher. Do you know this? Bang Zuma is my teacher. He is an expert in the Bible. Aduh, nggak kedengeran. Repeat again, brother. I'm sorry, I'm not here. I think my connection is a bit bad. I'm saying may Allah subhanahu wa ta'ala keep you steadfast and firm on the deen. Amin. Aku nggak kedengeran ya, Ukti Kalming. Ngomong apa sih barusan? Semoga Allah merahmati Bang Zuma dan Ya Allah, oh Masya Allah. Tadi didoain gitu, dan semoga Masya Allah, Big brother. istiqomah dalam berdakwahnya gitu, insyaallah. Big brother, you may need to talk a little bit closer to your mic, or you need to fix your mic. I think there's something wrong with this phone. Okay. We can't hear you. Even me, I can't hear you. Okay. Can you hear me now? Oh yeah. This is much better. Yeah, I think there's something wrong with this mic here, so I'm gonna fix it, inshallah. But it's okay now. It's okay. It's good now. Big brother. Yes. Big brother. Yes, brother. Apa yang membedakan Kristen dengan Nasrani? What is different? What is different Christian and Nasoro? Betul gitu ya, Bang Jibril atau Ukti Kalming, betul gitu ya? What differentiate between Christians and Nasara, right? I think you know Nasara, right, big brother? Mentions and calls them Yahud and Nasara, so that's what the difference there. And also, Christian is a derogatory term that was used for the Christians, whereas the word Christianity actually doesn't exist in the Bible. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada Bang Jibril. Gantian Bang Jibril terjemahan. Di translate ya teman-teman, biar teman-teman paham. Jadi beliau barusan tanya apa perbedaan Kristen dan Nasrani. Iya, kalau adanya kan Nasoro, Yahudi dan Nasoro ya, kalau di Quran kan bahasanya. Tadi dibilang kalau kata Kristen itu nggak ada di Bible gitu Bang Makmur. Oh, Kristen tuh nggak ada di Bible ya? Nggak ada. Di waktu itu kita pernah bahas minggu lalu. Jadi di Al-Quran itu translate-nya itu people of the book, orang-orang yang ahli buku, sama Nazarethians. Nazarethians itu Nasrani. Right, big bro?
I think this week or last week, I asked you the same thing. What's the difference between Nazarethians and the Christians? Yes, brother, you said it, and Ahl al-Kitab, and also within the verses of the Quran, the way that to interact with these guys, we have to come to common terms. It's قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. But I know today the conversation which I had, I think it was a priest here or a pastor, guy that I was talking to. We had to come to common term, and the first common term is Allah na'budu illa Allah, which is we have to talk about the Tawheed, and against that which they have the Trinity. Iya, jadi di Al-Quran diceritakan bahwa memang nggak ada yang namanya Kristiani, tapi di Nazareth pun Nasrani itu nggak ada Trinitas, tetap Tauhid. Jadi Nasrani itu Tauhid. Ya. Bang Ardiansa ininya kayaknya angin, Bang, kipasnya. Duh, udah aku mute kok dari tadi, masa kedengeran? Nah ini kalau nggak ini aku mute ya. Nah aman kalau kayak gini. Bang, izin aku yang sholat asar sebentar ya. Aku mute dulu aja. Oke, siap. Bang Handi atau Ustadz Sugi ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada translatornya nih. Silakan Bang Handi atau Bang Santo, Bang Makmur. Ceritanya sih ya, statement dia ya benar, nggak ada Kristen itu. Kristen itu kan, Kristen itu nongol setelah semua usai, gitu ya. Itu Kristen itu kan tersendiri, dibuat oleh para penulis, terutama Lukas, berkolaborasi dengan Paulus. Bagaimana di Antioquia kan Kristen itu. Kita Antioquia di mana sih? Kan udah suka Eropa-Eropaan di sana. Karena Nasrani itu dari Nasarah kan gitu. Adalah kaum Hawariun, pengikut Yesua Mesia. Yang mereka semua tauhid, melaksanakan apa ajaran Yesua Mesia waktu hidup. Ya benar itu.